Oh ini, halo, cek cek cek, tes tes. Oke, Mas Bang. Oke oke, thank you Pak. Ya ya, halo. Sorry sorry tadi ada kendala sedikit. Oke, Oke Bang. Nggak. teman-teman. Gimana Bang? Gimana nggak Bang kabarnya hari ini? Ya alhamdulillah alhamdulillah. Ya ini ya udah aktif ya video ya. Oke, Oke, udah aktif. Oke, udah aktif. siap 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 siap. Aduh, mohon maaf mohon maaf. Oke, nggak Oke. nggak masalah Bang. Oke, Ya dari terima kasih Mas Mikael ya oke sudah dari mengizinkan saya masuk. mm-mm. Oke baik. Oke, langsung saja ya Bang. Dari Bang Adit Oke sudah siap memaparkan materi kepada teman-teman diharapkan tetap aktif ya selama memberikan materi. Waktu dan tempat saya persilakan, Bang. baik baik. Oke, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya Mas Mikael ya, terutama juga untuk Megatek ya. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk saya dan mudah-mudahan saya bisa memaparkan materi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oke, baik. Untuk itu saya coba siapkan terlebih dahulu materinya ya. Kemudian saya share screen ya. Oke. Ya, baik. Di sini apakah sudah terlihat di layar masing-masing, teman-teman? Sudah terlihat Bang Adit. Baik. Oke. Ya, sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Izinkan saya untuk memaparkan materi yang bertemakan meningkatkan karir profesional dengan SolidWorks, inovasi desain dan perhitungan kekuatan bahan ya. Jadi bagaimana cara kita meningkatkan karir profesional dengan SolidWorks? Salah satunya adalah kita akan mencoba berinovasi terkait dengan desain dan dengan menggunakan perhitungan kekuatan bahan. Oke, baik. Sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu ya. Nama saya adalah Muhammad Adit Firmansyah, biasa dipanggil dengan Adit ya. Saya lahir di Jakarta 4 Juni 97, lulusan SMK 1 Cibinong tahun 2015. Waktu itu jurusan pemesinan, kemudian juga lulusan Politeknik Manufaktur Bandung ya. Barangkali di sini ada yang sama juga mungkin satu lulusan dengan saya. Saya mohon izin ya, jadi untuk memaparkan materinya. Kemudian di sela-sela waktu saya ini ya, beberapa kegiatan yang saya lakukan sekarang adalah berkaitan dengan yang pertama menjadi trainer juga alhamdulillah ya di beberapa pelatihan gitu ya baik online maupun offline. Kemudian juga sebagai freelancer di sini mungkin lebih ke drafting ya, jadi drafting di teknik mesin gitu kan. Kemudian menjadi author juga ya, menjadi penulis salah satu buku hasil karya saya pribadi yang berjudul dengan mudah merancang dengan SolidWorks untuk uh, manufaktur. Oke, mungkin itu untuk perkenalan dari saya. Kita lanjut kembali ya. Nah, kita masuk ke materi utama ya. Oke. Dalam materi yang akan kita bahas ini terdiri dari 5 kategori yang akan kita bahas. Mulai dari yang pertama mekanika teknik statik, kemudian yang kedua adalah kesetimbangan, kemudian yang ketiga adalah kekuatan bahan, kemudian yang keempat adalah external knowledge, dan yang kelima adalah software knowledge-nya. Jadi selain kita akan membahas 4 materi yang awal, kita juga akan mencoba praktik ya langsung ke software-nya juga ya. Oke, baik. Oke, sebelum itu apabila ada pertanyaan mungkin bisa atau mungkin saya explain terlalu cepat bisa langsung raise up aja ya atau komen aja ya. Oke, baik. Ya, kita lanjut lagi. Di awal saya akan coba disclaimer ya karena beberapa materi ini saya sadur dari beberapa website maupun referensi ya yang menjadi acuan. Yang pertama terkait dengan mekanika teknik ya, kita akan membahas mekanika teknik nanti. Ini saya ambil dari buku yang berjudul Engineering Mechanics ya, karya J.L. Merriam dan L.G. Craig. Oke. Okay? Kemudian yang kedua adalah kekuatan bahan ya. Kekuatan bahan ini akan membahas terkait dengan pembuahan material nantinya. Saya akan menyadur materi dari buku material mekanika teknik yang diambil dari Mechanics of Materials, karyanya Beer, Johnston, dan DeWolf dan Mazurek. Oke. Okay? Kemudian yang berikutnya adalah katalog standar part ya. Dari beberapa nanti akan ada yang saya explain terkait dengan katalog standar part. Yang ini juga akan berhubungan ya dengan apa yang akan kita bahas berikutnya ya. Oke, baik. Uh, Langsung aja kita masuk ke materi.
Ya, ini dia. Yang pertama adalah pengertian mekanika atau mekanik ya. Nah, yang pertama mungkin kita sering mendengar sejarawan atau fisikawannya yang bernama Sir Isaac Newton ya, yang mana beliau adalah penemu dari mekanika ya, yaitu ilmu fisika yang mempelajari tentang pengaruh gaya terhadap suatu benda ya. Tidak ada mata pelajaran lain yang memainkan peran lebih besar dalam analisis teknik selain mekanika ya. Meskipun prinsip-prinsip mekanika sedikit, namun penerapannya luas dalam bidang teknik ya. Prinsip-prinsip mekanika sangat penting dalam penelitian dan pengembangan di bidang getaran, stabilitas, kekuatan struktur, mekanika, robot, mesin, desain pesawat maupun roket gitu ya. Nah, semua ini ya adalah suatu pemahaman menyeluruh tentang subjek yang merupakan persyaratan penting untuk bekerja di bidang ini dan banyak bidang lainnya. Mekanika adalah ilmu fisika tertua ya, teman-teman. Yang mana sejarah awalnya memang mulai ilmu teknik ini berkembang pada saat muncul adanya hukum Newton ya, yaitu yang apa namanya berlangsung sejak 1642 sampai 1727. Itu adalah range umur dari Sir Isaac Newton ya. Oke. Itu untuk penjabaran awal ya, untuk identifikasi awal. Kita lanjut lagi ke poin berikutnya, yaitu konsep dasar gaya. Ya, kalau berkaitan dengan mekanika teknik, maka kita akan berhubungan dengan yang namanya konsep dasar gaya ya. Mungkin teman-teman sekalian juga sudah mempelajari di perkuliahan mungkin ya, di mata kuliah mekanika teknik juga mungkin ada ya di beberapa kampus. Ya, jadi berikut adalah konsep dasarnya ya. Yang pertama adalah space. Space itu adalah wilayah atau ruang ya yang ditempati oleh benda-benda yang posisinya digambarkan oleh pengukuran linier dan sudut relatif terhadap sistem koordinat. Oke, untuk soal tiga dimensi biasanya dia menggunakan tiga koordinat atau kaidah tangan kanan ya, yaitu x, y, z. Dan kalau untuk dua dimensi dia berbentuk bangun datar, yaitu dua koordinat. Kemudian kita akan mengenal namanya time ya, yaitu untuk ukuran suatu peristiwa dan merupakan besaran dalam suatu dinamika ya. Waktu terlibat langsung dalam analisis masalah statika. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah mass. Mass ini adalah berat ya, atau ya berat ya, berat massa suatu benda ya, itu kelembaban suatu benda yang merupakan ketahanannya itu terhadap perubahan kecepatan nantinya, apa hubungannya ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah force, yaitu gaya, yaitu tindakan atau aksi dari suatu benda terhadap benda yang lain. Ya, suatu gaya cenderung menggerakkan suatu benda ke arah aksinya gitu ya. Contoh kita mendorong objek gitu kan, maka objek tersebut akan berpindah tempat seperti itu ya. Kemudian ada lagi partikel. Nah, partikel ini adalah benda ya, namun dengan dimensi yang dapat diabaikan. Nah, mengapa? Karena partikel adalah benda yang dimensinya dianggap mendekati nol, sehingga kita dapat menganalisisnya sebagai massa yang terkonsentrasi pada satu titik saja, gitu ya. Dan yang terakhir adalah rigid body, yaitu suatu benda yang dianggap kaku bila perubahan jarak antar dua titik dimanapun itu dapat diabaikan untuk tujuan yang ada. Oke, itu sedikit informasi tambahan ya terkait dengan konsep gaya. Oke, kita berlanjut lagi ke poin yang ketiga, yaitu skalar dan vektor. Oke, kita akan mengenal namanya skalar dan vektor dalam mempelajari suatu gaya ya. Yaitu kalau kita bicara skalar adalah besaran yang hanya dikaitkan dengan apa ya namanya konstanta saja mungkin ya. Jadi dia tidak ada arah maupun tujuannya gitu ya bahasanya. Contoh adalah waktu ya, volume, massa jenis, kecepatan, energi dan massa. Sedangkan kalau kita bicara gaya, maka itu adalah vektor. Mengapa vektor? Karena vektor itu sebetulnya adalah skalar ya, yang memiliki arah dan besaran. Dan tentunya peraturannya itu dia harus mematuhi hukum penjumlahan jajar genjang ya, atau mungkin kita bisa sebut poligon gaya tertutup biasanya kalau ada yang pernah familiar ya. Nah, contoh besaran vektor adalah perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya itu sendiri, momen dan momentum ya. Nah, seperti itu. Untuk memahami arah gayanya, kita bisa mengilustrasikan pada sebelah kanan layar kita ya, yaitu di kuadran ya, kuadran illustration ya. Jadi arah gaya itu apa namanya diatur dalam posisi kuadran. Kita bisa melihat dalam posisi kuadran yang mana itu ada kuadran 1, 2, 3 dan 4 ya, itu berlawanan arah jarum jam, di mana kalau di
area sumbu X dan Y yang kuadran 1, maka X-nya itu adalah plus dan Y-nya itu adalah plus juga. Kemudian kuadran 2 X min, Y plus. Kemudian kuadran 3 X min, Y min juga ya. Kemudian kuadran 4 adalah X plus dan Y-nya min. Seperti itu ya. Jadi itu adalah untuk mengetahui arah gayanya itu kemana gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Setelah kita bicara skalar dan vektor, kita akan mengenal hukum Newton itu sendiri ya. Nah, ini ada ilustrasinya ya. Kalau kita perhatikan, ada tiga ya, yaitu hukum Newton satu, di mana suatu partikel akan tetap diam atau terus bergerak dengan kecepatan seragam jika tidak ada gaya jika tidak ada gaya tak seimbang yang bekerja padanya, gitu ya. Jadi selagi dia nggak ada gaya yang menyeimbangkan dia, maka dia akan berdiam selalu atau bergerak selalu, gitu ya. Kemudian hukum Newton 2 yaitu gaya adalah percepatan suatu partikel ya sebanding dengan jumlah vektor dan gaya yang bekerja padanya. Dalam artian adalah F sama dengan M kali A. F itu adalah gaya atau force ya. Kemudian M itu adalah massa dan A itu adalah percepatan. Ya, itu adalah hukum Newton yang kedua. Dan yang menarik adalah hukum Newton yang ketiga nih. Hukum Newton ketiga cukup bicaranya adalah aksi dan reaksi ya. Nah, ini adalah yang akan kita jadikan acuan untuk pembelajaran kita di materi kali ini. Oke? Baik, setelah kita mempelajari hukum Newton, kita berlanjut lagi ke standar unit ya. Kalau kita bicara perhitungan, maka harus ada standarnya ya, atau ada unitnya ya. Yang mana semua ini diatur. Contohnya yang paling menjadi main unitnya adalah empat objek ini ya, mulai dari massa, panjang, waktu, dan gaya. Semua itu ada satuannya ya. Kalau secara standar internasional dalam satuan SI unit ini adalah bicaranya kilometer ya, meter, second, dan newton ya. Massa adalah kilogram, sorry. Panjang adalah meter, waktu adalah second, dan gaya itu dalam satuan newton. Oke. Kemudian juga nanti kita akan mengenal gravitasi bumi, yaitu dalam simbol G ya, yang mana dalam standar internasionalnya unitnya itu G itu sendiri adalah 9,80665 meter per second kuadrat. Atau biasa kita bulatkan ya angkanya menjadi 10 saja. Nah, itu cukup ya. Oke, lanjut lagi. Setelah kita mengenal standar unitnya, kita akan bicara terkait dengan eksternal dan internal efek dari gaya tersebut ya. Jadi gaya yang bekerja pada suatu objek itu menyebabkan gaya eksternal dan gaya internal terhadap objek itu sendiri ya. Gaya eksternalnya mana? Yaitu gaya yang bekerja terhadap objek tersebut. Kemudian internalnya apa? Yaitu internalnya adalah gaya reaksi yang menahan gaya ya dari luar yang mengenai objek tersebut ya. Contohnya di sini dalam tarikan kabel ya, ini ilustrasinya. Tarikan kabel ini ya, ini adalah contoh gaya eksternalnya. Kemudian gaya internalnya adalah gaya yang bekerja pada bracket yang ada di sini ya, yang menahan gaya luar, yaitu yang dari kabel tension ini ya. Jadi arahnya berkebalikan nantinya kalau kita bicara terkait dengan eksternal dan internal efek ya. Cukup sederhana seperti itu aja ya. Jadi gaya aksi dan reaksi, selalu kita bicaranya gaya aksi dan reaksi. Oke. Kemudian kita lanjut lagi setelah kita bicara gaya, skalar, dan vektor. Nah, yang menarik adalah yang berikutnya ya, tingkatannya naik lagi. Ini ada namanya momen. Ya, kalau kita contoh nih di sini mungkin ada yang sering menggunakan kunci Inggris ya, kunci pas ya dalam proses bongkar pasang motor lah ya. Nah, ini tanpa kita sadari di situ tuh ada gaya atau momen yang bekerja ya, yang mana momen ini adalah variabelnya yaitu F kali D atau gaya dikali jarak. Jika ada gaya yang bekerja pada suatu benda yang berjarak, nah itu maka ada momen di situ. Nah, contohnya apabila kita memikul sesuatu gitu ya, kalau kita kita posisikan titik tumpu kita menjauh dari objek gitu ya, itu maka akan terasa lebih berat ya. Mengapa? Karena jarak itu berbanding lurus dengan momen. Jadi semakin besar jarak, maka momen yang terjadi pun akan semakin besar. Oleh karena itu, sebisa mungkin kalau ada gaya yang bekerja, itu kita dekatkan ya, sebisa mungkin sedekat mungkin ya gaya yang bekerja. Jadi momennya itu tidak akan berpengaruh terlalu besar. Seperti itu kira-kira ya. Oke, lanjut lagi kita masuk ke poin yang kedua, ya, yaitu terkait dengan keseimbangan. Ya, ilmu statika berkaitan dengan kondisi gaya yang diperlukan dan cukup ya untuk menjaga keseimbangan teknik struktur ya. Contohnya di sini adalah
sigma F sama dengan nol atau sigma moment sama dengan nol. Yang mana jika misalkan kita memiliki gaya yang berlawanan gitu ya, ada yang gayanya ada yang ke atas, ada yang ke bawah, kemanapun arahnya, yang terpenting adalah apabila kita jumlahkan semuanya, yaitu resultan gayanya, maka semuanya akan sama dengan nol ya. Itu adalah rumus kesetimbangan ya. Jadi jangan sampai pada saat kita nanti melakukan proses perhitungan ada satu gaya yang terlewat aja. Nah, itu hati-hati ya. Itu maka akan menyebabkan ketidaksetimbangan ya. Itu akan sangat fatal. Oke, yang poin kedua ya adalah terkait dengan free body diagram. Apa sih free body diagram? Yaitu diagram benda bebas. Ya, jadi sebelum kita menerapkan persamaan sigma f sama dengan nol maupun sigma n sama dengan nol, kita harus bisa mendefinisikan dengan jelas benda atau objek yang memiliki atau ada gaya yang bekerja di dalam itu ya. Nah, jadi kita bisa menganalisis secara tepat. Kita akan seperti kita mengisolasi gitu ya. Apabila misalkan kita merakit benda, kemudian benda itu akan kita teliti tuh. Nah, benda ini akan kita cabut dulu nih. Rakitannya kita copot dulu ya, kemudian kita seolah-olah kita pasang di dinding gitu ya. Nah, baru kita analisa. Jadi gaya-gaya yang luar itu tidak akan mempengaruhi ya atau tidak bikin rancu nantinya ya. Dan ini juga ada tagline-nya yaitu diagram benda bebas adalah langkah awal yang paling penting dalam penyelesaian permasalahan mekanika. Ya, itu dia kata kuncinya. Oke, kita lanjut lagi setelah ini ada contoh-contoh dari diagram benda bebas ya. Kalau kita mungkin bisa lebih ada gambaran ya, kita lihat. Nah, ini dia kondisi kesetimbangan dalam dua dimensi. Nah, memang kesetimbangan ini kan ada dua dimensi, ada juga tiga dimensi ya. Nah, dalam kasus sekarang karena ini pada cek cek halo, Ya, ya kedengaran lagi, Bang. suara saya terdengar. Dengar, terdengar. Halo, cek cek. Terdengar. Bentar bentar. Mohon maaf mohon maaf. Oke. Sebentar ya teman-teman ya, saya coba ini dulu setting suara dulu. Oh, ada dua yang aktif. Bentar, Masih putus-putus, Bang. masih putus-putus. Cek cek. Halo. Oke, udah clear. Oke, boleh, Bang. Dilanjutkan. Baik baik. Terima kasih Mas Michel ya. Oke. Saya lanjut lagi. Mohon maaf ya ada eh, kendala teknis. Ya. Oke, bisa kita lanjut lagi ya teman-teman. Baik. Nah, kita akan bicara lanjut lagi kondisi kesetimbangan dalam dua dimensi. Mengapa? Karena ini akan kita terapkan dalam perhitungan kren ya. Kita akan membuat nantinya itu kren yaitu untuk alat mengambil atau memindahkan suatu objek ya dari posisi satu ke posisi lainnya. Nah, ini kita akan lihat sama-sama. Di bagian sebelah kiri ini adalah sampel dari free body diagram ya. Nah, ini ada kedua kolom ya, yang mana apabila kita menemukan contoh-contoh soal yang seperti ada di kolom sebelah kiri ya, nantinya seperti apa sih diagram benda bebasnya ya. Nah, seperti ini jadinya contohnya adalah contoh untuk plan trust ini ya. Nah, di sini tertera ada gaya simbolnya P ke arah serong ya, ke arah bawah. Nah, setelah dibuat diagram benda bebasnya, maka hasil yang terjadi adalah seperti ini. Ya, arah-arah gaya ini atau yang disimbolkan dalam tanda panah itu ya, itu adalah mengisyaratkan atau mengartikan arah gaya tersebut. Jadi ketika kita sudah setimbang ya. Oke, baik. Halo, cek. Ya, masuk-masuk, Bang. Suaranya terdengar. Halo, Kak. Ya, suaranya terdengar, Bang. Oh, masih terdengar kah? Sepertinya ini nih putus-putus ya. Cek cek cek. Halo, 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 halo. Masuk, masuk, masuk. terdengar ya, Kak? Terdengar, terdengar. Sebentar. Suaranya terdengar. Suaranya terdengar. Oke, baik baik baik. Mohon maaf sekali lagi.
Ya, oke, baik. Mungkin ini ya ilustrasinya. Nanti mungkin materinya bisa apa disampaikan nanti ya. Oke, kita lanjut lagi ya setelah ini. Jadi ada kondisi kesetimbangan seperti itu. Kemudian kita berlanjut lagi materi yang berikutnya. Jika kita sudah memahami apa namanya konsep kesetimbangan ya, yang mana ada aksi, ada reaksi ya, ada gaya reaksi dan ada gaya aksi selalu seperti itu. Kemudian kita akan beranjak ya, kita sudah bisa lanjut lagi ke materi yang berikutnya yaitu terkait dengan mereview satu metode statistik ya, statik dalam pembebanan. Contoh di sini ada rangka baja. Mungkin ini bisa kita ilustrasikan sebagai penopang sesuatu ya. Di sini ada gaya yang bekerja, yang mana ditopang dengan seperti ada steel bar gitu, dan juga ada yang menyudut ya ke arah atas. Nah, kemudian yang pertama kali selalu ya DBB-nya harus kita tentukan. Nah, bicara DBB kita beranjak ke sini. Nah, ini dia. Setelah kita mendapatkan contoh soal seperti ini, kita langsung definisikan DBB-nya. Yang mana setelah didefinisikan ternyata gaya-gaya yang bekerja itu seperti ini, ya. Nah, gaya-gaya yang bekerja seperti ini nantinya akan apa namanya dipecah lagi ya, dipecah lagi sampai dengan kita ingin melihat yang mana ya, struktur mana yang akan kita hitung. Nah, jadi itu poinnya ya. Jadi masing-masing struktur ya, contoh di poin A, B maupun B, C. Nah, ini hasilnya akan berbeda. Ya, arah-arah gaya yang bekerja itu akan berbeda tentunya. Ya, seperti ini ilustrasinya. Oke, ini ilustrasi saja, tapi nantinya kita akan bicara terkait dengan penerapan sistemnya ini tidak terlalu serumit ini ya. Jadi cukup nantinya arah gayanya itu kalau nggak ke atas ke bawah itu aja. Oke, baik kita lanjut lagi. Yang berikutnya adalah tegangan yang terjadi pada struktur dan modulus elastisitas. Nah, ini mengapa disampaikan karena terkait dengan modulus elastisitas ini adalah yang memiliki pengaruh terbesar terkait dengan pembebanan material ya. Jadi apabila kita mengetahui modulus elastisitasnya ya secara teori, maka kita akan bisa apa namanya mensimulasikan ya seperti apa sih nantinya kekuatan apa ya namanya tools atau konstruksi kita tuh sekuat apa gitu ya jika dikasih beban di daerah tertentu gitu ya. Nah, jika dibagi terkait dengan apa namanya tegangan yang terjadi, ini ada dua tegangan yang bisa kita definisikan. Yang pertama adalah tegangan aksial dan juga yang kedua adalah tegangan geser atau sharing ya. Nah, kalau aksial itu biasanya berbanding lurus ya, searah dengan gaya atau objeknya gitu ya. Contoh ada silinder. Nah, biasanya gayanya kalau nggak ditekan, kalau nggak ditarik gitu dia. Kemudian kalau yang kedua adalah gaya geser. Nah, ini sering terjadi pada pembebanan baut ya, pengikatan baut biasanya untuk menggabungkan dua buah plat dan yang gaya-gaya yang bekerja itu adalah saling tarik keluar, maka di situ akan ada gaya geser. Nah, gaya geser ini adalah untuk kita mengetahui kekuatan dari baut itu tersebut ya, gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Ada beberapa chat nih, sorry, ada mungkin saya itu dulu ya. Oke, baik. Ya, kita lanjut lagi ya. Oke. Nanti materinya akan di-share ya nanti oleh panitia. Jadi tenang aja. Oke. Baik, kita lanjut lagi ke poin yang ketiga yaitu 3.C yaitu bending moment diagrams. Nah, ini kita sudah mengerucut nih, sudah mulai memasuki apa namanya? Special explain ya. Jadi materi utama yang akan kita bahas yaitu terkait dengan bending moment diagram ini. Mengapa demikian? Karena bicara terkait dengan alat angkut atau kren ya, itu sering terjadi atau sering diposisikan konstruksinya itu seperti ini konstruksinya ya. Nah, dari materi-materi yang sebelumnya tadi, mulai dari kita mengetahui arah gaya, kemudian juga pembebanan yang terjadi, dan juga apa namanya diagram benda bebas. Maka setelah itu kita bisa mendefinisikan ya apa namanya yang disebut bending moment diagram, yaitu momen bengkok ya. Contoh, apabila kita memiliki sebuah garis ya, sebuah penggaris seperti ini kita ibaratkan sebuah penggaris. Untuk penggaris ini ya, kalau kita tekan, contoh
Ini kita tahan kanan kirinya, kemudian kita tahan, kita tekan di tengah, maka yang akan terjadi itu adalah lembutan ya seperti ini. Nah, ini yang disebut adalah moment bending ya, atau tegangan bending. Nantinya yang akan kita kita analisa adalah itu ya. Jadi gimana caranya apabila kita memiliki alat angkut seperti kren gitu ya, kan bentuknya gapura ya, umumnya adalah gapura. Kemudian ada yang namanya hoist di sini ya untuk mengangkat objek gitu kan atau material benda kerja untuk memindahkan gitu ya. Nah, kita perlu tahu nih si apa namanya si strukturnya ini ya atau rangka bajanya itu kuat nggak sih gitu. Ini intermezzo saja. Ada yang menarik ya terkait dengan garis ini. Ini apa mungkin sebagai clue nantinya ya. Apabila kita memiliki satu konstruksi yang diposisikan seperti ini ya, kemudian dikasih beban di tengah seperti ini, tapi posisi penggarisnya tuh vertikal ya, si ininya tuh lurus ke arah atas gitu ya, nggak melintang gini, nggak tiduran tapi berdiri. Ini akan berbeda ya kalau kita patahin ini agak susah gitu ya. Lain halnya apabila kita taruh posisinya tiduran seperti ini, dia akan lebih mudah melengkung. Nah, inilah filosofi yang digunakan dalam apa namanya rangka baja untuk konstruksi gantry crane contohnya atau jeep crane. Pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan alat angkut gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan biasanya menggunakan IWF ya namanya. Nah, IWF-nya itu selalu apa namanya diposisikan itu berbentuk memang huruf I gitu. Jadi bukan huruf H, tapi I ya gini. Oke, itu dia ya. Baik, kita lanjut lagi. Masih di 3 poin C, yaitu bending diagram moments ya. Nah, ini adalah persamaan-persamaan yang akan kita pelajari ya, yang akan kita gunakan nantinya. Mulai dari yang pertama di sebelah kolom pojok kiri atas ya adalah sigma B ya, kita sebut ini adalah sigma B sama dengan MB per WB. Yaitu tertera di sini ya, sigma B adalah tegangan bengkok, MB adalah momen bengkoknya. Kita sudah pelajari tadi ya, momen bengkok adalah gaya kali jarak ya. Nah, kemudian juga ada momen tahanan bengkok atau dalam artian ini adalah momen inersianya ya atau luas penampang ya seperti itu. Kemudian lanjut lagi ke sebelah kanannya, ini ada tegangan izin. Tegangan izin ini adalah menjadi patokan kita apabila kita ingin membuat suatu konstruksi. Gaya yang terjadi itu atau tegangan yang terjadi itu tidak boleh melebihi dari tegangan izin ya. Nah, rumusnya adalah RE sama tegangan izin sama dengan RE per SF. Atau bisa kita sebut RE itu adalah modulus elastisitasnya ya. Tadi kita sudah belajar juga yaitu kekuatan mulur dari suatu objek yang dibagi dengan safety factor ya. Oke, itu dia. Kemudian yang berikutnya sebelah kanannya lagi adalah WB atau momen tahanan bengkoknya. Apabila kita ingin mencari tahu ukuran dari suatu konstruksi yang kita gunakan, maka kita bisa menggunakan rumus ini, yaitu WB harus lebih besar sama dengan atau sama dengannya momen bengkok dibagi tegangan izin, seperti itu ya. Kemudian yang di bawah ini adalah rumusan turunannya ya, mulai dari momen bengkok sama dengan F kali jarak ya, F kali L. Ada lagi tegangan izin sama dengan ya ini sama ya, yang atas juga ya. Oke. Tegangan izin sama dengan RE per SF. Dan ada satu lagi sebetulnya ya, yaitu tegangan tekan maupun tegangan tarik ya. Jadi yang tadi saya sampaikan, apabila ada satu silinder yang bekerja tuh gayanya menekan atau menarik silinder gitu ya. Nah, itu rumusnya adalah gaya dibagi dengan luas penampang ya. Itu saja. Jadi sama seperti kita menghitung tegangan tekanan permukaan ya dalam fisika SMK atau SMP gitu ya. P sama dengan F per A. Ini sama rumusnya ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita masuk ke poin yang keempat, yaitu material properties. Ya, adalah merupakan karakteristik yang dimiliki oleh material tertentu yang berisi diantaranya adalah campuran zat itu sendiri, kemudian massa jenis, berat material, modulus elastisitas, modulus plastisitas, ketahanan terhadap suhu tertentu, dan sebagainya. Ya, ini adalah contohnya di sebelah kanan ya. Oke, baik. Oke, kemudian yang menjadi perhatian kita mungkin biasanya adalah perhitungan kita tuh mengacu ke salah satu material tertentu ya yang biasa sering banget digunakan dalam workshop maupun industri yang ada di Indonesia adalah yang namanya mild steel ya, atau kita sering sebut, mungkin kita sering dengar namanya SS400, ST37, S45C ya, itu masuknya ke dalam mild steel ya, yang mana biasanya massa jenisnya itu identiknya adalah 7,8 berapa nih?
gram per sentimeter persegi biasanya ya. Seperti itu. Itu adalah material properties. Ini juga kita butuhkan dalam nanti proses perhitungan ya. Oke, lanjut lagi. Poin B-nya adalah kita akan sering menggunakan atau mungkin bahasanya bersahabat lah ya dengan yang namanya material properties. Nah, di dalam material properties ya, kalau tadi adalah material properties secara senyawa pendukungnya ya, senyawa pembangunnya ya. Kalau ini adalah material properties terhadap konstruksinya ya. Contoh ini ada H-beam ya, atau kita sebut HEA di sini ya kodenya. Nah, ini misalkan kita menggunakan H-beam ukuran 100. Nah, kita bisa lihat nih apa namanya? Panjang kali lebarnya itu berapa sih? Ada di sini ya, H kali B-nya berapa. Kemudian yang kita sebut tadi adalah momen tegangan bengkok. Nah, yang mana sih? Ini adalah yang bagian sini. Di simbolnya adalah SX di sini ya. Nah, ini dibagi menjadi potongan ke arah sumbu X atau potongan ke arah sumbu Y ya. Itu dia yang tadi saya sampaikan bahwa yang disebut potongan sumbu X adalah yang seperti ini ya posisinya. Sedangkan yang sumbu Y adalah seperti ini. Maka secara tahanan yang lebih kuat adalah potongan terhadap sumbu X ini gitu. Makanya kita akan selalu mengacunya kita akan selalu apa namanya mengcompare terhadap sumbu X-nya ya. Oke, jadi jangan sampai ketukar ya. Teman-teman seperti itu ya. Oke. Kita lanjut lagi ke poin yang berikutnya, yang poin C ya. Nah, ini juga menarik. Jadi setelah kita mengetahui ukuran yang kita dapat dari materi yang tadi ya. Nah, ini biasanya dalam suatu konstruksi itu kan ada namanya komponen standar ya. Nah, kita akan butuhkan juga ya, kita akan sering apa namanya berinteraksi dengan namanya katalog-katalog part standar ya. Contoh mulai dari hoist gitu ya, kemudian ada motor, pneumatik, hidrolik, bearing, apalagi bearing, terus nut, bolt gitu ya, dan semuanya yang berhubungan dengan standar part. Mengapa demikian? Karena kalau kita bicara dunia manufaktur, ya kata kuncinya dalam manufaktur adalah objek yang hanya dibuat di manufaktur saja. Sedangkan standar partnya itu kita tidak bahasanya kita abaikan lah. Ya kenapa? Karena itu tidak kita produksi secara pribadi ya. Contoh kalau misalkan kita mau membuat alat angkut seperti keren gitu kan, yang kita produksi apanya sih? Tentunya bukan motornya kan. Nah, tapi yang kita produksi, yang kita buat adalah yang tadi rangka bajanya seperti itu ya. Jadi jangan sampai keliru ya teman-teman. Oke, baik kita lanjut lagi. Poin yang B adalah, nah seperti ini ya. Ini agak menarik juga. Ketika kita sudah mengetahui ukuran yang ada di standar part ya, yang kita dapatkan ini banyak juga di internet ya. Standar-standarnya ada banyak mulai dari standar ISO, DIN, JIS ya, standar Jerman, Jepang maupun Amerika dan yang lainnya. Nah, ini harus kita compare terhadap pasaran yang ada di Indonesia ya. Jadi jangan sampai salah. Nah, contohnya di sini ya, kita lihat ukuran Habin 100 ya. Nah, kita compare. Contoh salah satunya saya ambil di websitenya SMS Perkasa nih. Nah, ini salah satu distributor material baja ya. Nah, ini kita harus compare. Di sini tuh ada nggak standarnya? Sama apa enggak? Nah, gitu. Jadi jangan sampai apa yang kita desain nanti itu tidak tersedia gitu ya materialnya di pasaran gitu ya. Kira-kira seperti itu ya untuk pembahasannya. Jadi nanti akan kita hubungkan ya, kita kaitkan satu sama lainnya. Kemudian yang terakhir adalah website perhitungan. Apabila kita sudah menghitung secara manual gitu ya, kita bisa mengupgrade ya skill kita daripada kita capek-capek menghitung manual. Ini di internet pun kita sudah bisa ya memanfaatkan beberapa website yang bisa digunakan untuk menghitung rumusan-rumusan secara otomatis ya. Contohnya di bagian sini adalah ada Skill Express ya, kita sebut Skill Express websitenya. Kemudian yang kedua adalah MapWeb. Ini terkait dengan properties material ya. Kita bisa mencari katalog material properties di MapWeb ya. Oke. Baik, mungkin itu untuk materinya. Setelah ini kita akan beranjak ke pembahasan materi yang berkaitan dengan aplikasi pembebanannya. Oke. Oke, untuk itu mungkin sampai sini suara saya masih terdengar ya, Kak Mikael dan teman-teman. Halo? Masih terdengar dengan jelas, Bang. Baik, baik. Terima kasih kalau gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin ya. Apa gimana, Mas Mikael? Apa nanti aja di ujung ya? Nanti. Kita padetin ya. Ya, baik. Oke, kalau gitu kita akan beranjak ke yang berikutnya. Oke, ini ada cek dulu sebentar. Oh, lanjut ya. Oke, baik. Kita lanjutkan kalau gitu. Ini saya akan buka satu hasil
desain saya pribadi untuk salah satu perusahaan yang ada di daerah Bekasi, dan ini saya juga udah izin dulu ke yang milik yang punyanya gitu ya bahasanya. Nah, dan alhamdulillah disetujui. Ya, jadi kita akan coba bahas materinya langsung ya secara praktikal apa yang tertulis ada di sini ya. Oke. Untuk itu saya akan coba full screen kan dulu layarnya. Mungkin kita aktualisasikan ya. Oke lah, seperti ini lah ya, biar jelas. Oke, ini langsung aja kita masuk ke pembahasan berikutnya. Kalau saya read mode atau full screen, nah ini mungkin ya biar lebih jelas ya. Nanti kalau ada apa-apa tinggal saya zoom aja. Oke, ya ini membahas terkait dengan gantry crane kapasitas 1 ton ya, kalkulasinya untuk namanya PT Sentra Teknika Prima ya. Nah, ini adalah inquiry-nya atau apa namanya kebutuhannya. Biasanya di-share langsung dari customer gitu ya, apabila dia ada sketch tangan gitu atau konseptual desainnya, biasanya langsung saya terjemahkan ya dari konsep. Jadi kita desain yang kita buat itu ya itu dapat dipertanggungjawabkan ya, kira-kira seperti itu. Oke, ini ada notice lagi sebentar, masih aktif kan ya? Tes tes, cek. Cek, 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 cek. Suaranya masuk. Halo, Masuk, masuk, masuk. halo Kak, suara saya terdengar teman-teman? Terdengar, terdengar. Halo, halo, Ya, terdengar, terdengar. halo. Headphone, cek cek, terdengar ya? Oke. Mohon maaf, saya khawatiran orangnya. Jadi takutnya saya udah explain tapi tidak terdengar jelas ya. Oke. Nah, ini kita akan membuat gantry crane kapasitas 1 ton ya. Ini nanti hasil akhirnya akan kita buat objek kira-kira bentuknya seperti ini. Tapi mungkin kita fokusnya ke rangkanya dulu saja ya. Karena di dalam rangka ini untuk menggabungkan objek-objeknya kan ada proses pembautan ya, kemudian yang lain sebagainya itu kita mungkin abaikan dulu. Yang terpenting adalah kita bisa mengetahui apa namanya praktik di SolidWorks-nya. Oke, sebentar. Oke, aluminium profil. Kalau di material propertiesnya apakah? Nanti akan coba saya explain juga ya. Jadi nanti ada namanya material properties di SolidWorks yang nantinya bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan ya. Nah, ini dia. Tapi bicara gantry crane biasanya jarang menggunakan aluminium profil ya Kak. Jadi biasanya adalah baja tuang ya atau baja baja cold steel ya, biasanya UWF atau UNP seperti itu ya, baja-baja profil. Oke, di sini ada daftar tuntutan atau requestnya ya, spesifikasinya yaitu eh, seperti ini ya, backgroundnya adalah konseptual desain dari customer seperti ini ya, saya coba terjemahkan, yang mana ini spesifikasinya seperti ini. Kita akan mengkalkulasi dan mendesain untuk yang pertama gantry crane kapasitasnya 1 ton, kemudian sesuaikan dengan dimensi yang ada di sini ya. Ini ada dimensi panjang melintangnya ya, spannya, kemudian juga eh, apa panjang yang memanjangnya ini ada ukurannya itu kalau nggak salah 13 meter ya. Nah ini dia 13.000 milimeter. Oke, mungkin kedepannya saya akan banyak menggunakan satuan milimeter ya Kak. Karena umumnya di teknik manufaktur kita sama-sama mengetahui bahwa satuan yang sering digunakan adalah milimeter. Oke, ya baik, untuk sesi pertanyaan di akhir ya. Oke baik. Oke, terima kasih ke panitia. Kalau gitu kita lanjut lagi ya. Nah, ini saya akan breakdown ya. Requirement seperti ini. Oke, dapat digunakan untuk pembebanan 1 ton. Kemudian menggunakan ini special request dari customer, yaitu menggunakan end carriage kapasitas 1 ton merek Kito. Kemudian menggunakan trolinya juga kapasitas 1 ton juga merek Kito juga, dan juga hoistnya merek Kito juga kapasitasnya adalah 1 ton. Kebutuhannya atau requestnya lagi adalah gampang untuk dirakit dan juga gampang untuk dibongkar pasang gitu ya bahasanya. Jadi mau nggak mau ini prosesnya adalah proses perakitannya menggunakan
baut dan mur ya, seperti itu ya. Kemudian juga apabila nanti di kemudian hari ini akan dari yang dimensinya 13 meter ini akan diperpanjang gitu ya, contohnya menjadi 16 meter. Nah, ini makanya bagaimana caranya kita bisa mengakomodasi itu agar gambar mudah ya untuk memodifikasi apabila ada perpanjangan material nantinya gitu ya. Nah, balik lagi, maka dari itu kita gunakan eh, apa namanya perakitannya menggunakan baut ya. Jadi gampang untuk dilepas dan pasang. Oke, kita lanjut lagi. Nah, setelah itu yang kedua adalah konseptual desainnya ya. Nah, kita lihat di sini, sorry. Ya, konseptual produk desain ya di sini. Yang pertama kita sajikan dulu secara general layoutnya. Kemudian kita lihat ya dari masing-masing penampangnya ya. Ini kita sebut penampang. Yang pertama adalah girdernya ya, ke arah menyampingnya itu, yaitu sepanjang 6,5 meter. Kemudian spannya ya, spannya dibagi menjadi tiga nih. Dari 13 meter dibagi menjadi tiga, kita anggap 4,3 4.333 mm ini yaitu terhadap titik sumbu ya. Jadi setiap kolom itu setiap kolomnya pasti ada apa namanya titik sumbu di tengah-tengah. Jadi itu kita apa namanya kita samakan saja persepsinya. 4.333 mm itu adalah pembagiannya dari sumbu poin kolom ke kolom ya, seperti itu. Oke, setelah itu seperti biasa, satu lagi sorry, yaitu kolom ya. Nah, ini yang terakhir kolom. Kolomnya juga nanti kita hitung ya. Yang mana kolomnya kalau kita lihat di sini dimensinya adalah 5.000 mm atau 5 meter ya. Oke, lanjut lagi. Setelah itu kita akan seperti biasa, seperti yang awal tadi ya, kita harus mencari tahu atau kita membuat free body diagramnya terlebih dahulu. Yang pertama, kalau kita lihat di sini ada tiga komponen besar ya, yang kita akan buat free body diagramnya. Yang pertama, free body diagram miliknya girder, itu menjadi FBD nomor satu. Kemudian yang kedua, FBD nomor dua itu span ya. Dan yang ketiga, FBD 3 itu adalah kolomnya. Oke, langsung aja kita lihat seperti apa sih free body diagramnya. Ini dia apa lampirannya ya. Yang pertama, free body diagram satu atau girder. Nah, ini kalau kita perhatikan cukup simpel ya. Jadi hanya garis kemudian dikasih panah-panah aja ya, seperti itu ya. Jadi memang seperti itu kondisi aktualnya ya. Jadi kita tidak perlu menggambar secara rumit terlebih dahulu ya, karena kita akan berfokus ke perhitungan. Oke. Kemudian kita lihat di sini, ini ada gaya F yang terjadi di tengah-tengah pada suatu konstruksi yang memiliki apa namanya tumpuan di titik FA dan juga FB ya. Nah, ini kita implementasikan ya hukum Newton 3 yaitu gaya aksi dan reaksi. Yang mana gaya aksinya itu adalah yang F berwarna merah ini ya. Dan F berwarna merah ini akan dilawan ya, reaksinya itu adalah FA dan FB ya. Agar setimbang FA dan FB ini jika dijumlahkan akan sama dengan F gaya yang terjadi ya. Jadi resultan gayanya adalah F sama dengan FA dikurang F sama dengan FA ditambah FB sama dengan 0 ya. Itu dia. Ya, jadi seperti itu apa namanya resultan gayanya. Oke, kita lanjut lagi. Ini masih sederhana ya. Kita lihat lagi yang berikutnya. FBD nomor 2 ya, free body diagram 2 yaitu spannya. Spannya itu kan tadi dibagi menjadi 3 ya. Kalau kita lihat di bagian span, ini ya. Nah, berarti kita fokus ke salah satunya saja, hanya yang di sini nih. Ya, kita fokusnya nggak ada girdernya saja. Jadi kita asumsikan bahwa girder ini setiap berjalan, ya, maka dia akan mempengaruhi gaya satu kolom ini ya. Satu kolom aja, ya. Contohnya ini satu ya. Kemudian ini satu lagi nih, satu apa namanya, satu partisi lah ya. Kemudian ini yang ketiga gitu ya. Jadi kita coba section saja, kita ambil ya, kita akan kalkulasi di satu gapuranya saja dulu gitu ya. Jadi kita anggap jika kita bagi itu semuanya gaya yang terjadi itu akan apa namanya berada pas di tengah dari gapura yang ada di sini gitu ya. Bahasanya seperti itu. Oke, biar simpel. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, maka FBD yang kedua akan sama ya. Apa namanya? Arah gayanya, posisinya pun
akan mirip dengan FBD1 ya. Hanya saja nanti variabelnya yang berbeda. Kenapa? Karena ada beberapa pembebanan yang diakumulasi nantinya ya. Oke, kita lanjut lagi. FBD yang ketiga yaitu kolom. Nah, kalau di kolom ini dia seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ya ada gaya yang bekerja itu dia seperti menekan objek ya atau menarik objek. Nah, ini dia yang terjadi, gaya yang terjadi pada FBD3 atau dalam kasus ini adalah kolom ya. Jadi gaya yang bekerja pada kolom-kolomnya itu adalah seperti ini. Ini identiknya adalah gaya yang bekerja itu gaya tekan atau lebih jauh lagi kalau misalkan kita ingin lebih advance ya, kita bisa mengkalkulasi dengan namanya buckling ya atau gaya buckling seperti itu. Tapi untuk kasus ini kita akan coba lihat di gaya tekannya saja dulu ya. Oke. Baik, kalau gitu kita lanjut lagi ya. Yang berikutnya apa sih? Nah, kita akan melihat yang pertama adalah uh, material properties-nya dulu kita siapin ya. Apa namanya sesuai dengan apa namanya spesifikasi dari customer sebelumnya gitu ya. Contohnya dia menggunakan untuk girdernya dia pakai UEF ya atau orang-orang bilang UEF ya, betul ya, atau IPE kalau di sini ya untuk girder dan span. Oke. Yang kedua, kita bikin dua jenis ya. Yang kedua adalah kolom. Kolomnya itu biasanya digunakan adalah habim. Ya, mengapa demikian? Karena habim sendiri cocok digunakan untuk kolom karena dia penampangnya lebih lebar dibandingkan penampang dari IWF ya. Oleh karena itu dia lebih cocok untuk fondasi-fondasi, tiang fondasi seperti itu ya. Nah, ini kita siapkan dulu nih tabel steel construction-nya ya. Ini source-nya atau sumbernya kita dapat dari satu buku yang apa yang diterbitkan juga dari Profesor Dr. Mustafa Qorasi ya. Kalau nggak salah ini orang India kalau nggak salah. Tapi nggak apa-apa, nanti meskipun kita mengacu ke sini, nanti balik lagi kita akan coba compare dengan apa namanya ketersediaan material yang ada di Indonesia ya, tentunya seperti itu. Oke, setelah kita siapkan materi propertiesnya, yang kedua, poin kedua adalah material properties dari new steel ya. Nah, ini source-nya atau sumbernya berasal dari Triton Plates ya. Ini adalah salah satu distributor apa material baja juga yang ada di luar negeri ya. Jadi saya himpun datanya seperti ini. Yang kita butuhkan adalah terkait dengan yield strength atau yang tadi disebut di atas itu adalah modulus elastisitas ya. Nah, ini pun sama ya. Jadi hanya beda apa namanya penyebutan aja. Ada namanya modulus elastisitas, orang nyebutnya ya. Ada juga yield strength ya. Dalam satuan MPa atau MPa itu megapascal ya. Itu tuh sama dengan 205 MPa atau itu juga sama dengan 205 Newton per milimeter kuadrat. Ya, jadi kalau misalkan variabelnya udah sama, satuan unitsnya, itu nggak usah kita convert lagi ya, kecuali kita misalkan yang tadinya dari kilogram ke gram, nah itu baru kita convert ya. Jadi jangan sampai perhitungan kita fatal gitu ya. Mohon maaf. Jadi contohnya kita diminta untuk mengkalkulasi beban 1000 kilogram ya. 1000 kilogram itu kan sama dengan 1 ton ya. Hati-hati. Jadi jangan sampai terkecoh dengan nol yang ada di belakang angkanya itu ya. Nah, itu kita harus lebih teliti lagi di situ. Oke. Dan apa ini ada yield strength, kemudian modulus elastisitasnya ya adalah 190 sampai 210, oke. Nah, ini kita coba tarik datanya yang kita gunakan adalah yang 210 saja ya. 210 GPa ini sama dengan 210 Newton per milimeter kuadrat juga ya. Jadi itu bisa langsung kita gunakan nantinya untuk acuan dalam kita menentukan tegangan izin ya, seperti itu. Oke. Sampai sini teman-teman gimana suaranya? Terdengar? Masih semangat? Halo, halo. Masih Cek, cek. masih pada semangat sih. Halo, Kak. Tes. Coba-coba saya cek suara dulu nih. Masih ya, masih semangat. Oke, siap. Ya, masih Terima Kak. kasih. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Nah, yang berikutnya setelah kita mempersiapkan material properties agar kita memiliki acuan gitu ya. Jadi jangan sampai kita menghitung tuh tidak ada basic datanya gitu ya. Sekali lagi basic data penting.
Yang berikutnya kita akan persiapkan beberapa katalog ya yang ditentukan. Yang sebelumnya memang sudah ditentukan dari customer. Apabila dari customer belum ditentukan, maka kita harus menentukan sendiri ya pilihannya. Baru kita request, kita ajukan ke customer. Benarkah datanya gitu ya? Baru verifikasi. Kalau sudah oke, baru kita pastikan ini datanya sudah betul ya. Tapi kalau misalkan customer yang menentukan itu jadi advance sendiri tuh. Jadi kita nggak perlu kalkulasi lagi, kita cukup mengacu ke yang ada di customer aja. Jadi tanggung jawaban kita hanya di sebatas konstruksinya saja ya. Oke, bicara terkait dengan gantry crane ya, kalau gantry crane yang ada di kasus sekarang ya itu seperti gantry crane gapura ya kita kita apa namanya kita kategorikannya ya. Jadi dia ada dua apa seperti mengelilingi itu ya, mengelilingi satu line gitu yang nantinya si gantry crane ini memang digunakan untuk mengangkut benda-benda yang dibutuhkan dalam line tersebut ya. Saya kurang paham ini line untuk apa, tapi pasti akan digunakan untuk di line ya. Oke. Baik, untuk ini ya materinya nanti akan di-share ya oleh panitia ya. Jadi harap bersabar ya untuk teman-teman ya. Mohon maaf, kita lanjut lagi aja ya. Oke. Ya, balik lagi sampai mana tadi? Sampai dengan materi, sorry. Nah, ini dia ya. Ya, kita akan bicara katalognya dulu ya. Kalau dari kasus ini berarti yang kita siapkan adalah Encarage ya, namanya Encarage. Kita menggunakan katalog Hito ya. Dalam hal ini kita lihat ya cara ini mungkin ilustrasi saja sampling bagaimana cara membaca katalog ya. Ini salah satu yang penting juga. Contoh, kita akan membuat gentrikan yang kapasitasnya 1 ton. Oke, itu dia kata kuncinya. Maka dari itu kita akan lihat di katalognya ya, sesuai dengan standar part yang kita butuhkan. Di sini bisa kita lihat kalau di katalog Encarage punyanya Kito ini ya, ini terkait dengan pembebanan ada di bagian sini. Ya, WLL ini adalah weight load L satu lagi apa gitu ya, saya lupa weight load pokoknya. Jadi beban yang diangkat gitu ya. Nah, ini kita tentukan tadi kan 1 ton ya, oke kita pilih 1 ton ya, jadi jangan lebih jangan juga kurang. Oke, untuk pembebanan ini memang sudah distandarkan, jadi kita cukup pilih yang 1 ton aja. Kemudian kita lihat di sini spannya berapa nih. Nah, maksimal span ya yang kita lihat. Nah, kalau kita perhatikan ya, span itu adalah yang girder tadi ya, si end carriage itu akan dipasangkan di bagian sini. Nah, ini kita sebut namanya span tadi ya. Nah, kalau kita lihat dari pandangan sebelah sini ya, pandangan situ, ini tuh, nah ini berarti panjangnya, panjang si spannya itu ya, kanan ke kirinya itu adalah 6.500 mm atau 6,5 meter ya. Nah, kalau kita lihat dari end carriage tadi, cara bacanya adalah menerjemahkannya bahwa maksimal span di sini adalah 9 meter. Otomatis untuk panjang 6,5 meter tadi masih apa namanya tercover ya. Jadi masih oke dalam batas range-nya gitu. Jadi jangan sampai over juga ya. Apabila kita menggunakan yang 12 meter, nah ini agak over nih saya rasa ya. Jadi kita pakai mendekati saja yaitu 9 meter. Maka dipilih tipenya adalah G0 GO ya, GO 010 strip 9. Nah, ini apabila di apa namanya? Proses nyatanya di industri, biasanya setelah kita tentukan tipe apa, kita pastikan akan calling ya ke orang purchasing maka akan menelpon orang distribusi ya, distributor dari Kito ini, dicek apakah benar ada stoknya gitu kan. Nah, kalau enggak, apakah mau pindah ke tipe yang lain gitu kan, biasanya seperti itu prosesnya ya. Nah, tapi kita coba apa namanya batasi dulu ya, apa namanya tanggung jawab kita sebagai seorang desainer cukup sampai dengan apa namanya penentuan ukuran sampai dengan 3D modeling saja dulu ya. Jadi nanti ke depannya memang itu adalah apa ya peraturan tidak tertulis yang mau mau nggak mau kita harus ketahui juga gitu ya apa pemesanannya gitu ya, kemudian cara cara kita apa melobi distributor gitu kan seperti itu ya. Oke, kita kunci dulu di NKDC-nya ini menggunakan tipe yang ini ya. Nah, oke untuk itu memang sebelumnya ini sudah saya siapkan sebetulnya ya, standar partnya sudah saya siapkan, jadi nanti tinggal gunakan saja ya pada saat kita proses assembly nanti. Oke.
Kemudian lanjut lagi setelah encarage sudah ditentukan, kita masuk ke trolley-nya ya. Jadi tadi ada tiga, tiga, tiga kategori yang harus kita tentukan di awal. Yang pertama encarage, kemudian trolley, dan juga hoist ya. Nah, trolley dan hoist ini ya kalau kita perhatikan, ini dia jadi satu ya. Nah, yang dimaksud trolley itu apa sih? Yang ini nih. Nah, yang bagian atasnya ini ya, ini troli. Kalau hoist yang mana? Hoist itu yang ini ya, yang ada rantainya. Sama ini juga, ini troli dan ini adalah hoistnya ya. Nah, biasanya troli dan hoist ini ada yang elektrikal, ada juga yang manual seperti ini ya. Nah, ini kebetulan customer saya yang lalu itu membutuhkan manual saja gitu. Jadi dierek pakai tangan gitu, bahasanya seperti katrol ya. Nah, ya itulah apa namanya, tuntutan dari customer, kita harus mencoba memahami ya. Oke. Oke, sama ya untuk proses penentuannya juga kita cukup melihat red lot-nya ya atau white lot tadi. Kita gunakan tonasenya itu yang 1 ton, oke. Dan kita lihat di sini ke arah sampingnya, maka yang kita dapatkan adalah kodenya CBSG dalam kurung CBSP 010 ya. Dengan apa spesifikasinya di sebelah kanannya, oke. Lanjut lagi ya, kita maka dari itu apa namanya? Beberapa variabel yang kita sudah dapatkan yaitu yang pertama encarage, kapasitas 1 ton, kita pilih yang kodenya adalah GO 010-9. Kemudian yang kedua adalah trolley dan juga hoist, yaitu CBSP 010. Oke, ya kita lanjut lagi ke step berikutnya. Oke, setelah itu kita akan bahas apa? Nah, ini dia. Adalah full kalkulasinya ya. Nah, ini kita perhatikan sama-sama. Setiap lembarnya selalu saya tampilkan di atas itu adalah ilustrasi, kemudian baru di bawahnya adalah rincian kalkulasinya. Oke, yang pertama full kalkulasi nih. Kita akan mencoba fokus dulu. Yang pertama terkait dengan girdernya ya, atau span, sorry. Span dari pandangan samping ya, yang 6,5 meter itu. Oke, kalau kita lihat ya, 6,5 meter, kemudian kita tampilkan juga dia diagram beda bebasnya lagi di sini agar kita tahu ya gaya yang bekerja, kemudian arahnya, kemudian jaraknya berapa ya. Maka dari itu setelah itu baru kita tentukan variabel-variabelnya ya, sama seperti kita membuat apa namanya menjawab pertanyaan soal yang ada di fisika sekolah SMK atau SMP ya, pasti ada diketahui, kemudian ditanyakan, dan juga yang terakhir adalah dijawab gitu ya. Nah, ini sama, hanya saja berbentuk dalam versi bahasa Inggris lah ya. Nah, given data atau data yang diketahui ya, ini mulai dari M adalah masanya atau beban yang akan diangkat, yaitu 1 ton ya. Nah, oke, kemudian yang kedua adalah trolley dan hoistnya. Ya, kalau trolley dan hoistnya kita perhatikan di sini, ini satuannya kilogram, ini ada beratnya ya, 19 kilo. Coba kita cek ya, apakah betul dia 19 kilo. Nah, kita lihat ya, trolley dan hoist, dan kita cari tahu ke arah kanan, kita lihat kolom di atasnya, judulnya adalah massa ya, massa bendanya adalah dalam 1 kilogram, dan kita lihat kita gunakan yang CBSP tadi ya, dalam kurung. Nah, dalam kurung itu berarti yang ini, 19. Nah, ini sudah betul ya. Jadi dalam proses kalkulasi, bebannya itu bukan hanya beban yang diangkat saja, tapi beban toolsnya juga termasuk ya, seperti trolley dan hoistnya ini juga termasuk. Nah, trolleynya itu atau hoistnya itu totalnya adalah 19 kilogram. Oke, kemudian faktor-faktor yang lain ya, seperti yield strength-nya tadi ya sudah diketahui adalah 205 Newton per milimeter kuadrat. Kemudian safety faktornya ya adalah 3 kali ya. Mengapa demikian? Karena umum ya, ini umumnya adalah kita gunakan 3 kali safety faktornya dalam proses apa namanya pembebanan alat angkat dan angkut terutama ya. Kenapa? Karena di situ akan ada gerakan mengayun ya, yang mana itu tidak bisa kita hindari ya, mulai mungkin dari berat bebannya itu sendiri maupun terkena angin juga itu akan mengaruh ya. Oleh karena itu kita lebihkan itu untuk lebih aman. Oke, 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 baik. Saya coba cek suara lagi, tes tes. Masih terdengar Kak? Kak Mikael mungkin? Masih terdengar, Kak? Masih ya, oke. Masih, masih. Masih ya, oke, baik, baik, baik. Ya, baik, kalau gitu kita lanjut lagi. Sorry, sorry. Iya, oke, kita lanjut lagi ya. Oke, jika suaranya nggak jelas, mohon koreksi saya ya, di chat aja langsung, biar saya tahu. Oke, tadi sampai mana? Nah, sampai sini ya, data yang dibutuhkan ini sudah lengkap ya. Kemudian satu lagi ada panjang. Panjangnya itu apa sih?
yang kita sebut panjang itu adalah ya gaya reaksi ya ujung-ujungnya itu terhadap gaya yang bekerja di tengah itu ya. Jadi kita bisa memilih salah satu. Kita mau menganalisa sebelah kanan atau sebelah kiri ya. Selagi itu gayanya atau posisinya itu pas di tengah-tengah gitu ya. Jadi maka dari itu gaya yang bekerja, momen yang bekerja pun sama akan dibagi dua ya. Kemudian gravitasi buminya adalah 10 meter per second kuadrat. Oke, kita lanjut lagi ditanyakan ya. eh, apa namanya rangka baja atau baja profil IWF mana yang cukup kuat untuk menahan beban tersebut ya. Nah, baru kita jawab ya setelah itu. Ini ada beberapa step ya, kita harus ikuti secara urutannya ya agar semuanya nyambung. Jadi jangan sampai terlewat. Oke, step pertama yaitu kita akan mendeterminasi atau kita menentukan gaya reaksi yang terjadi di situ ya. Saya sudah sampaikan di awal bahwa gaya reaksinya itu adalah sama dengan ya, yang mana FA sama dengan FB sama dengan 0,5 atau setengah dari gaya yang terjadi. Ya, gaya yang terjadi itu apa? Adalah gaya bendanya ya, masa bendanya itu sendiri ditambah dengan MT. MT itu tadi adalah hoist ya, masa hoist atau masa troli ya. Jadi, kita kasih simbol MT ya. Kemudian dan juga dikali dengan gravitasi bumi ya, yang mana hasilnya adalah 10.190 Newton ya. Oke, kemudian maka dari itu didapatlah nantinya untuk FA-nya itu adalah 5.000 ya 5.095 Newton. Sorry, ini harusnya Newton saja ya, Newton ya. Jadi 5.095 Newton. Kalau tadi dari 1.000 kilogram sama dengan 1 ton adalah 10.000 Newton berarti ya, karena 1.000 kilogram atau massa dikali gravitasi ya gayanya. F sama dengan M kali G. Maka gaya yang terjadi di sini adalah 1.000 dikali 10 sama dengan 10.000 Newton. Maka setengahnya dari gaya yang terjadi adalah 5.095. Kenapa ada 95? Karena ada tambahan yang tadi gaya troli ya. Nah, beban troli itu ditambahkan. Oke, kita lanjut ke next step. Yang step kedua adalah menentukan ya bending moment. Nah, ini jadi cukup simpel ya. Bending moment itu sendiri kita bisa pilih yang tadi saya sampaikan, bisa gaya reaksi kanan atau gaya reaksi kirinya ya. Nah, kita ambil dari gaya reaksi yang sebelah kanan atau FB ya. Yang mana FB dikali L ya. L-nya tetap dalam satuan milimeter ya. Jadi semua dalam satuan Newton milimeter ya. Nanti hasil akhirnya adalah kita kalikan seperti ini, yaitu 16.558.750 Newton milimeter ya. Kita sudah dapatkan dua variabel. Nantinya ini akan kita teruskan ya, kita lanjutkan. Oke, kemudian lanjut ke step ketiga, kita akan tentukan stress allowance atau bending atau tegangan bengkoknya, atau sorry, tegangan izinnya dulu ya. Nah, tegangan izinnya untuk konstruksi yang akan kita buat itu mau berapa gitu ya. Dari variabel yang sudah kita tentukan di atas ya, tegangan izin sama dengan RE per SF ya. Oke, perlu diingat-ingat ya. Jadi RE itu adalah modulus elastisitasnya, kita sudah dapat tadi yaitu 205 Newton per milimeter kuadrat. Kemudian safety factor atau SF kita kalikan 3. Maka kita dapatkan hasilnya adalah tegangan izinnya itu 68,3 Newton per milimeter kuadrat. Nah, nantinya variabel ini, tegangan izin ini akan kita compare dengan hasil perhitungan yang kita dapat. Nantinya hasil perhitungan yang kita dapat tidak boleh melebihi dari tegangan izin ini. Kalau misalkan melebihi, maka konstruksinya tidak aman atau tidak kuat ya. Kalau misalkan sedangkan kebalikannya, kalau misalkan hasil tegangan bengkok yang terjadi di situ kurang dari tegangan izin, maka itu diizinkan atau aman ya. Oke, sampai situ ya. Oke, itu dia pembahasannya. Lanjut lagi ke step berikutnya. Sorry, ini agak kurang jelas ke atasnya itu step 4 ya. Tadi mana? Step 3, oke lanjut lagi. Nah ini step 4 adalah apa nih? Sorry, saya nggak. Keempat itu, oh ya, keempat itu adalah kita mencari tahu momen tahanan bengkoknya ya. Jadi kita gunakan rumus yang di awal materi saya sampaikan, yaitu WB sama dengan MB per tegangan izin ya, atau RE per SF MB kali RE per SF gitu ya. Nah, sama dengan ya, ini kenapa dianotasikan lebih besar sama dengan, karena si WB atau tegangan eh, tahanan bengkok ini
apa yang dihasilkan di sini ya. Nah, kita lihat hasilnya adalah seperti ini. Oke, sebentar. Oke, cek suara dulu. Kakak-kakak semua masih terdengar ya? Masih terdengar. Oke, oke, baik. Ya, jadi kita dapatkan ya variabelnya adalah seperti ini. Jadi 242,3 cm kubik ya. Dari yang awalnya milimeter kubik memang, tapi kenapa kita konversi ke sentimeter kubik? Karena kalau kita perhatikan di tabel propertiesnya, ini yang tertera di sini adalah sentimeter kubik ya. Nah, dalam satuan sentimeter kubik, sorry. Ya, jadi seperti itu. Oke. Nah, saya agak terganggu dengan itunya tadi. Oke. Nah, itu harusnya di atas ya. Baik, baik. Oke. Sampai mana tadi? Nah, ini oke. Jadi setelah kita mendapatkan variabel dari momen tegangan bengkoknya atau momen tahanannya, kita langsung lihat ke katalog dari material properties kita ya, yang mana ternyata di konstruksi karena kita masih bicaranya girder tadi ya, girder itu menggunakan IWF ya atau IPE kalau di situ sebutannya ya. Ini kita lihat di eksis terhadap sumbu XX ya. Jadi nanti itu konstruksinya akan ditopang seperti ini, bukan begini ya. Jadi begini, ini lebih kuat ya. Berarti kita pakai sumbu X, potongan XX ya, yang mana variabelnya kalau kita perhatikan ya di angka 242,3 cm kubik ya, ini harus lebih besar angkanya. Kita lihat di sini, mana angka yang lebih besar dari 242,3 cm kubik. Nah, ternyata kita dapat ya di potongan S untuk momen tahanan bengkoknya yang lebih besar dari 242,3 cm kubik adalah 252 cm kubik ya. Nah, ini dia. Jadi kita lihat uh, lebih besar ya, yang lebih besar kita pilih yang lebih besar, jangan yang lebih kecil atau oke, kita lebih besar tapi sampai berapa kali lipatnya ya, itu jangan ya. Jangan juga terlalu over gitu ya. Gapnya jangan terlalu besar. Kita cari yang terdekat saja. Oleh karena itu setelah didapat ya, kita coba lihat ke pinggir sebelah kiri dan inilah hasilnya ya. Didapat bahwa ukuran IWF yang kita akan gunakan nanti yaitu berukuran 220 sorry, maksudnya identifikasinya adalah IWF 220 ya. Nah, ukurannya seperti apa? Nah, kita lihat di sini ya. Panjang kali lebarnya adalah seperti ini ya. Untuk tingginya itu 220, kemudian lebarnya ya huruf I-nya itu adalah 110. Dan di sini ada variabel-variabel yang lain ya, ada tebal ya, ada S, ada T. Ini semuanya nanti bisa menjadi acuan. Oke, sampai sini kira-kira apa sudah selesai? Tentunya belum. Kita akan coba cross check lagi ya. Kita akan uh, apa namanya? Kita buktikan konstruksi kita memang sudah betul apa belum ya? Apakah sudah kurang dari tegangan izin apa melampaui ini? Nah, kita lihat ya sama-sama. Jadi didapat dari tabel yang ada di atas ya, yang lebih besar dari 242,3 cm kubik ya, yang terdekat itu adalah IWF 220 252 cm kubik. Oke, itu kita dapat. Kemudian yang step kelima, kita harus cari tahu ini setelah kita cari tahu berdasarkan tabel properties secara standar internasional. Setelah itu kita harus compare ya terhadap kesediaan material yang ada di Indonesia terutama ya. Kita lihat di oke, nah oke baik. Ya, oke, ya kita lihat di sini ya. Saya menggunakan website dari SMS Perkasa ya. Nah, kita perhatikan di sini, ini ada list dari beberapa material dan ukurannya juga yang bisa kita jadikan acuan. Nah, tapi kalau kita perhatikan, untuk ukuran 220 ya, IWF 220 terutama, kalau kita perhatikan di standar SMS Perkasa ya, ini kita bisa jadikan acuan lah ya untuk standar yang ada di Indonesia mungkin. Ternyata tidak ada ya, yang mendekati 220 itu yang paling dekat itu adalah 250 ya ternyata. 250 kali 125 ya. Dan juga sama nih, atas dan bawah sama. Mungkin yang berbeda mungkin hanya mungkin produsennya saja lah ya. Jadi secara harga pun dia bersaing nih ya. Ada perbedaan angka mungkin nggak jauh juga ya. Cuma berapa, oh sorry. Oh sampai 300 ribuan nih kalau kita lihat ya di sini harganya. Nah jadi kita uh, sebagai seorang desainer juga harus seenggaknya harus tahu juga tuh ya. Mau nggak mau mungkin kita
akan mengetahui juga terkait dengan apa namanya harga-harga material ya. Jadi kita kalau ditanya supplier atau yang lain kita bisa seenggaknya ada gambaran gitu. Oh, untuk IWF 250 nih standar pasaran periode 2024 kira-kira segini gitu ya. Jadi kita mungkin kedepannya bisa di luar kepala gitu ya. Jadi ya kita simpulkan bahwa jadi tabel yang ada di stok ya kesediaan stok yang ada di website dari SMS Perkasa ini ya yang mendekati IWF 220 kita mau nggak mau harus menaikkan ya objeknya menjadi IWF 250. Nah, kalau dinaikkan nggak apa-apa, tapi yang khawatirnya itu adalah diturunkan, itu nggak boleh ya. Jadi semakin kita naikkan nominalnya, maka kekuatan tahanannya pun akan lebih tinggi lagi ya. Jadi lebih aman gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir. Oke. Nah ini didapat dari website SMS Perkasa ya. Nah ini mungkin nggak promosi sih, cuma memang ya mau nggak mau kita harus melihatnya seperti ini ya. Oke, mudah-mudahan berkenan ya. Oke, kita lanjut lagi kalau gitu. Yang berikutnya terkait dengan step ke-6 ya, yaitu eh, kita akan coba cek lagi ya kalau misalkan kita perhatikan dari hasil yang ada di sana yang tadi di SMS Perkasa ya, dari internasional katalog ini kita dapatkan IWF 250 ya. Maka yang terdekat di sini memang adanya 240 ya. Nah, ini nggak apa-apa, kita mau milih yang mana? Apakah kita mau milih standar Indonesia atau internasional? Nah, nantinya hubungannya kemana? Hubungannya ke softwarenya. Nanti di software apakah ada ukuran segitu? Seperti itu ya pertanyaannya. Oke, kalau sudah bisa di cross check ulang ya. Kita harapkan tegangan bengkok yang terjadi ini ya harus lebih kecil. Sorry, ini harus lebih kecil ya, atau sama dengan ini sorry apa namanya notasinya masih keliru nih, belum belum diubah ya, mohon maaf. Oke, di sini keterangannya adalah tegangan bengkok harus lebih kecil atau sama dengan momen bengkok dibagi dengan momen tahanan bengkok ya. Alhasil kita dapatkan dengan momen tahanan bengkok yang ada di sini ya, karena kita mau butuh variabelnya, mau nggak mau kita harus pilih salah satu juga yang ada di standar katalognya dan didapatkan momen tahanan bengkok sebesar 324 cm kubik ya, yang mana menghasilkan 51,1 Newton per milimeter kubik tegangan bengkoknya. Kemudian kalau kita cross check ya, kita compare dengan tegangan izin ya, tegangan izin itu yang tadi di atas ya, kita lihat lagi biar ingat. Nah, tegangan izinnya itu adalah 68,3. Sedangkan tegangan bengkok yang terjadi adalah 51,1. Oleh karena itu, kita bisa simpulkan bahwa konstruksi yang kita buat ini adalah aman. Oke, seperti itu kira-kira teman-teman ya. Untuk pembahasan dari perhitungan kekuatan material yang mana nantinya akan kita aplikasikan ke software kita ya. Nah, untuk itu mungkin saya sampling aja. Cukup satu apa namanya tadi satu kategori aja ya, diagram benda bebasnya kita lihat dari apa tadi span-nya aja ya. Jadi untuk yang girder dan juga kolom, nah nanti mungkin teman-teman bisa lihat secara pribadi ya, bisa dieksplor sendiri. Perhitungannya nanti bisa di-share ya. Oke, karena apa namanya setelah ini kita akan beranjak ke softwarenya ya, penguasaan software. Oke, kira-kira seperti itu untuk pembahasan materinya. Sampai sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Atau kita cek suara dulu nih, apakah masih semangat? Oke, oke. Semangat ya. Boleh komen di kolom komentar nih. Ya, mudah-mudahan suara saya masih terdengar ya. Oke, baik kita cukupkan untuk materinya. Kalau gitu ini kita close ya. Nah, setelah ini kita akan beranjak ke sorry, pembahasan berikutnya yaitu sebentar, sebentar. Nah, ini dia. Nah, ini dia ya. Saya sudah siapkan apa namanya? Ya, saya sudah siapkan SolidWorks-nya. Ini dia. Ya, yang versi yang saya gunakan adalah versi 2020 ya, teman-teman. Jadi mungkin beberapa kalau saya bisa simpulkan sih ya, masing-masing versi itu tidak tidak apa ya namanya ya, tidak terlalu signifikan ya. Eh, Upgrade fiturnya hanya mungkin penambahan beberapa fitur baru atau mungkin visualisasinya di upgrade ya. Tapi secara template ya, kita kalau kita bahas template di SolidWorks itu ada tiga template-nya, yaitu template 3D modeling atau part kita biasa sebut ya, kemudian ada template assembly,
dan juga yang terakhir adalah template drawing. Oke. Oke, baik. Kemudian, ya itu jangan lupa ya teman-teman ya, link absensinya, presensinya diisi ya. Karena untuk daftar hadir, oke? Baik. Ya, balik lagi kita gunakan di sini SolidWorks 2020, jadi jangan khawatir. Yang versinya masih lebih rendah itu it's okay karena template yang disediakan pun sama, tidak jauh beda ya. Oke, kemudian juga yang di atasnya kalau ada yang memiliki software di atasnya itu lebih bagus lagi ya, jadi lebih advance. Oke, langsung aja kita akan menggunakan apa namanya acuan ya dari perhitungan yang sudah kita buat tadi. Kita sajikan dalam bentuk 3D modeling ya. Oke, kita coba lihat dulu nih kesimpulan-kesimpulannya. Yang pertama di bagian girder ini ya. Nah, girder ini menggunakan tadi ukurannya adalah kalau enggak 250 ya, IWF di 250. Kalau enggak ya yang ada di sini 240 ya. Oke, nanti kita lihat di SolidWorks-nya. Kemudian kalau kita perhatikan di span sekarang. Kalau di span itu dia hasil akhirnya menggunakan ukuran berapa nih? Ukurannya adalah yang mana. Ini ya. Oke, masih 220 juga. Jadi antar gear dan girder ya, girder yang melintang dengan span yang memanjang itu dia masih sama ya. Hasil akhirnya itu dia masih menggunakan apa namanya? Konstruksi yang sama. Mengapa demikian? Itu bisa terjadi. Kenapa? Karena eh, dari hasil perhitungan memang si apa namanya si konstruksi ini atau IWF yang sama ini masih bisa menahan momen yang terjadi di situ gitu. Jadi daripada kita kalau kita lihat ke sisi cost ya, daripada kita costnya nambah atau kita mencari referensi lain ya ukuran yang berbeda ya kan biasanya kalau di sistem manufaktur itu kita menggunakan sistem homogen homogen ya jadi apa namanya kesetaraan ya, jadi kesamaan. Sebisa mungkin objek itu harus sama materialnya. Contoh IWF 100 ya udah IWF 100 semuanya. Kecuali kalau misalkan memang ada ketentuan atau kebutuhan khusus, nah baru itu yang berbeda gitu ya. Pasti seperti itu, oke? Nah, oke kalau gitu kita lanjut lagi. Jadi kita bisa simpulkan bahwa untuk si girder dan span itu kita tarik kesimpulan kalau nggak di angka 220, kalau nggak ukurannya 250 ya teman-teman ya. Oke, kita akan coba nanti ya. Satu lagi yang bagian kolom, ini juga cukup penting karena ini sebagai penyangganya. Di kolom ini hasil akhirnya kita dapatkan menggunakan Habim, nah berapa nih? Oh ternyata Habimnya cukup 140 saja teman-teman ya. Nah jadi memang penampang Habim, Habim itu kan memang simetris ya. Panjang kali lebarnya sama ya. Kalau pengertian dari Habib 140 atau Habib 150, tandanya adalah panjang kali lebarnya itu sama, yaitu 150 mm. Nah, tapi kalau kita perhatikan di SMS Perkasa ini ya, di distributornya itu ternyata yang ada itu adanya adalah Habib 150. Oke, kalau gitu kita kunci ya. Tadi untuk girder dan span kita pilih IWF 250, sedangkan Habibnya itu adalah 150. Oke, langsung aja kita sama-sama buat ya. Nah, tapi saya perlu uh, ukuran-ukuran yang ada di sini ya kita perlu ingat dulu ya. Nah, ini ya jadi ada ukuran 6.500, oke. Okay. Kemudian setelahnya tinggi kolom ya, tinggi kolom ini. Nah, nantinya ini ada bracket tambahan ini hanya adisional saja, tapi memang cukup berarti kehadirannya. Tapi dalam artian di proses training kita kali ini coba kita abaikan dulu ya. Jadi kita fokus ke struktur utamanya saja dulu ya. Jadi nanti ada ketinggian 5.000 untuk kolomnya, kemudian juga ada panjang 6.500 mm ya untuk girdernya. Jadi kita ingat sama-sama. Dan yang terakhir ada panjang 4.333 ya, yang nantinya akan kita coba perbanyak sebanyak 3 pieces ya ke arah sampingnya. Oke. Jadi nanti seperti gapura gitu ya, ada kolom-kolom. Nanti kita coba secara eh, apa namanya, secara SolidWorks-nya ya. Oke, ini mohon maaf ini ada yang hasil coretan ini seperti apa ya? Cek-cek, mungkin bisa dibantu kakak Mikael ya, panitia. Tes tes. Ayo bang, dibantu. Halo.
Halo, halo, halo. Oke, sudah hilang sudah hilang apa belum? Takutnya ini agak mengganggu apa gimana? Cek, cek, tes sambil cek sound ya. Mungkin dilanjutkan aja dulu. Lanjut aja. Oke, baik Ya. kalau gitu. Siap, siap. Oke, terima kasih ya. Ya, ya nggak apa-apa. Itu mungkin salah saya juga apa gimana? Saya kurang tahu tadi. Mungkin salah pencet ya. Oke, teman-teman ya. Oke, baik kalau gitu kita lanjut aja ya. Kita ingat-ingat lagi ya. Ukuran girdernya 6.500 ke arah samping, kolomnya 5.000 ya. Kemudian spannya itu dibagi menjadi 3 bagian. Per bagiannya adalah 4.333. Oke, langsung aja kita eksekusi. Nah, kita sudah buka SolidWorks-nya ya. Mungkin yang teman-teman yang sambil live action juga SolidWorks-nya mungkin bisa sambil dibuka atau nanti setelah ini bisa kita apa namanya dicoba ya di rumah masing-masing ya. Nah, saya mungkin nggak akan berfokus ke bagaimana cara apa namanya tutorial SolidWorks secara basicnya ya, karena ini saya anggap teman-teman ini sudah bisa menguasai secara basic ya. Nah, fokusnya adalah bagaimana kita mengimplementasikan dari hasil perhitungan tadi menjadi 3D modelingnya ya, itu saja. Oke, 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 oke. Mungkin nggak sengaja Kak kepencet. Ya, ya, mohon maaf ya. Mungkin kalau ada yang punya ini solusi bisa ya di share ya. Mungkin ini ya penghapus ya. Oh ya, oke, oke. Ya, oke, mohon maaf. Ternyata sudah bisa. Ya, kita lanjut lagi kalau gitu. Urutan prosesnya sama seperti SolidWorks pada umumnya. Kita akan membuka template yang pertama kali yaitu 3D part dalam satuan ISO ya. Kalau kita perhatikan di sini template-nya sudah lumayan banyak yang saya miliki karena beberapa apa namanya hasil pekerjaan sebelum-sebelumnya juga ya. Jadi mohon maaf, kita akan fokus ke bagian template utama saja yang tersedia dari SolidWorks ya, yaitu kita menggunakan 3D part ISO dalam satuan milimeter. Oke? Nah, jadi jangan sampai keliru ya teman-teman. Di awal template SolidWorks itu harus kita setting terlebih dahulu ya. Kita harus seenggaknya harus kita setting dalam satuan ISO ya. Kalau di SolidWorks itu ada di bagian pojok kanan bawah sini ya teman-teman. Ini ada yang ada sesuatu yang bisa kita klik di sini. Nah, ini adalah satuan standar internasionalnya ya. Apakah kita mau menggunakan MKS atau meter kilogram second atau yang lainnya ya. Untuk kasus ini dalam satuan ISO biasanya digunakan adalah milimeter, gram, dan second. Oke, template-nya sudah disediakan, sudah di setting. Oleh karena itu kita bisa lanjut lagi ke proses penggambarannya ya. Nah, jadi seperti SolidWorks pada umumnya kita akan membuat satu sketch terlebih dahulu ya. Selalu kita gunakan sketch terlebih dahulu. Nah, oke. Okay. Mungkin bagi teman-teman yang beberapa yang ada di sini yang terbiasa dengan sketch 2D itu it's okay, tapi saya akan coba explain kali ini menggunakan sketch yang 3D ya. Nah, jadi ini cukup simple. Jadi apa namanya? Konsepnya itu dalam kita menggambar suatu konstruksi di SolidWorks, kita akan menggunakan namanya Workbench ya. Ini ya diingat-ingat ya. Fiturnya adalah Workbench, yang mana Workbench ini berkaitan dengan seluruh proses fabrikasi. Contohnya konstruksi ya, kemudian rangka baja, kemudian di situ ada macam-macam ya, baja profil, IWF, pipa, kemudian juga ada hollow ya, semua akan bisa kita tentukan di situ. Tapi untuk mengguidance-nya kita harus buat terlebih dahulu nih sketch awalnya ya. Jadi sketch awalnya itu kita seperti seolah-olah seperti membuat tulang ya atau skeletonnya dulu. Nah, nanti objek profilnya itu adalah dagingnya gitu ya, bahasanya seperti itu. Nah, kita buat terlebih dahulu kerangkanya ya. Nah, caranya cukup mudah, kita menggunakan 3D modeling karena sorry apa 3D sketch karena apa namanya proses pembuatannya lebih mudah kalau saya. Nah, jadi saya gunakan yang midpoint line ya. Kita akan buat terlebih dahulu yang girdernya ya. Tadi girdernya adalah ukurannya 6.500 panjangnya ya. Langsung aja kita sejajarkan dengan sumbu yang ada di sini. Jadi dia akan secara otomatis muncul ya tiga sumbu utama yaitu sumbu X, Y, dan Z. Nah, kalau misalkan kita belum eh, apa namanya sketsnya belum terdefinisi, kita definisikan dulu nih si garis ini harus sejajar terhadap sumbu X, oke? Nah, ya dia udah apa simbolnya udah berwarna hitam garisnya tandanya garis itu sudah terdefinisi, tinggal panjangnya saja kita tentukan ya. Nah, kita gunakan Smart Dimension, kemudian kita pilih ya, dan kita tentukan
ukurannya tadi berapa? 6.500 ya. Itu untuk girder. Oke, langsung aja. Hasil akhirnya seperti ini, cukup sampai sini aja. Kalau sudah tinggal kita finish sketch ya. Oke, maka kita dapatkan satu kerangka ya, yang mana nantinya akan kita jadikan guidance untuk membuat struktur. Oke, langsung aja kita masuk ke Webman. Kemudian setelah kita berikan sketch, satu sketch yang aktif, maka secara otomatis dia akan aktif juga ya, fitur yang ada di sini. Memang belum semuanya, tapi beberapa ya, termasuk yang utamanya adalah kita tentukan struktural membernya dulu ya. Tinggal kita klik ya. Penggunaannya cukup mudah. Kemudian kita tinggal pilih ya, standar apa yang mau kita gunakan. Dalam kasus ini ya, di template yang ada di sini, ini sudah saya modifikasi teman-teman ya. Jadi mohon maaf, mungkin proses modifikasinya belum bisa saya sampaikan di sini, tapi mungkin kita jadikan acuan aja ya. Contohnya kita gunakan yang ISO nih, kita lihat ya standarnya satu persatu ya. Oke, di standar ISO kita pilih tipenya. Tipenya itu kalau nggak salah di SB ya, SB BIM atau SC BIM ya. Nah, kemudian kita perhatikan di sini. Nah, ini dia ya teman-teman. Di sini langsung muncul dimensi-dimensi atau ukuran IWF yang disediakan di SolidWorks ya. Nah, ini dia tinggal kita gunakan, kita bisa manfaatkan langsung. Kalau tadi ukuran akhir adalah 220 ya, ternyata ada 220 ya. Jadi ukuran IWF 220 ada. Ini bisa kita gunakan. Atau mungkin kalau kita memang mau mengacu ke standar internasional yang ada di Indonesia ya, karena ini kan SolidWorks internasional ya. Kalau di Indonesia ternyata adanya kan 250 ya IWF-nya. Nah, itu kita juga bisa jadikan acuan. Oke, mungkin untuk saat ini kita pilih yang 250 saja ya, karena biar real ya yang ada di pasaran Indonesia. Oke, langsung aja setelah itu kita pilih skeletonnya. Langsung aja di situ ya. Tinggal diklik pas di garisnya, maka kita tunggu beberapa saat dan dia pun akan jadi profilnya ya. Profilnya akan terbuat mengikuti panjang dari garis yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, kalau sudah di checklist dan kita sudah dapatkan satu profil untuk girder tadi ya. Nah, oke, kemudian ini lanjut lagi ya. Tadi ada yang saya tadi ada yang menanyakan untuk mencari material aluminium profil ya. Nah, itu di mana kalau aluminium profil itu dia masuknya juga custom ya. Mungkin Kak siapa tadi ya yang bertanya. Jadi kalau custom, makanya di structural member ini, di standarnya ini harus kita custom juga. Nah, ini contohnya. Izin Bang, Ya, waktunya silakan. tersisa 10 menit lagi ya Bang. Baik, baik, baik. Oke, baik. Terima kasih untuk remindernya. Jadi yang tadi ya, ini harus di custom. Oke. Kalau enggak, kita gunakan yang standar aja dulu. Oke. Nah, ini dia. Kemudian jangan lupa material properties-nya kita ganti ya. Kita edit material dan kita cari di SolidWorks itu yang mendekati dengan budget profil itu adalah IC 1045 steel ya, yang mana secara modulus elastisitas itu dia di masa jenisnya 7,85. Oke, kalau sudah di-apply, kemudian di-close, nah ini bisa kita save ya. Nah, ini untuk girdernya ya. Mungkin ini saya coba save di folder dulu ya. Oke, nah ini dia ya di 3D modelingnya. Oke. Oke, karena tadi sudah di reminder, jadi mungkin ini kita cepat aja ya. Nah, ini untuk girder ya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Tadi untuk span-nya kita bagi menjadi 3. Ya, kita lanjut lagi ke standar template. Kita buat sketch-nya lagi dalam bentuk 3D. Kita gunakan midpoint line. Kemudian kita sejajarkan terhadap garis. Kita ganti menjadi ukuran 4333 ya. Nah, oke, ini dia ya. Kalau sudah di checklist, kita cek lagi ke Webman, structural member. Kemudian kita pilih sekarang masih SB BIM juga ya. Size-nya masih 250. Kalau sudah, tinggal diklik saja. Ya, ini dia hasilnya. Oke, kalau sudah di checklist, nah ini jangan lupa di edit juga materialnya, disamakan ya dengan material yang sebelumnya, isi 1045. Kalau sudah di save, dan kita beri nama span ya di sini. Oke. Baik, ini sudah jadi 2. Kita lanjut lagi, satu lagi adalah kolom ya. Jadi mohon maaf ini agak cepat intensitasnya karena berhubung waktu juga. Nggak apa-apa ya, nanti bisa kalau ada ingin ditanyakan di akhir ya. Oke, setelah itu midpoint line lagi seperti biasa. Kita gunakan tadi berapa panjangnya itu
5.000 ya, untuk kolom itu tingginya 5.000 teman-teman ya. Ya tinggal kita ganti ukurannya 5.000 kalau sudah di checklist, kemudian kita masuk ke workman, structural member ya. Kemudian kita pilih yang sekarang kita gunakan Habim ya. Kalau kita lihat di ISO dia nggak ada standar ISO. Kita ganti menjadi standar JIS mungkin ya, baru ada nih biasanya nih. Nah, tipenya adalah H. Nah, ini H section ya, ini adalah Habim. Kita pilih tadi adalah Habimnya itu berapa? 150 ya. Nah, ini kita pilih yang ini 150 kali 150. Kalau sudah tinggal di klik dan kita sudah dapatkan satu kolom ya. Nah, kalau sudah tinggal di edit material kembali, disamakan materialnya dengan yield steel ya. Kalau sudah tinggal di save ya. Oke, hasil akhirnya kita berikan judul kolom ya. Oke, baik. Kalau sudah ini tinggal kita close, kita open new file lagi, kita pilih yang sekarang assembly ya template-nya teman-teman ya. Oke, setelah kita masuk, kita tentukan yang pertama kali kita pilih adalah mulai dari kolom ya. Nah, ini versi cepat saja. Saya akan buat kolomnya biar supaya berdiri kita coba putar-putar ya. Nah, sesuai sumbu kita lihat. Nah, ini dia yang kita butuhkan seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, kalau sudah sorry, satu lagi sumbu Y-nya. Nah, ini harusnya seperti ini. Setelah sumbu Y-nya diaktifkan, kita pilih bagian origin. Maka dia sudah template di situ ya. Oke, ini langsung aja kita assembly dulu di awal. Kita menggunakan linear component pattern ya. Jadi kita pattern nanti ke arah girder yaitu 5.600 dan ke arah span 4.333 dikali 3 ya. Nah, jadi langsung aja simple kita pilih komponennya adalah yang ini. Komponen yang kita pilih yang mau di pattern adalah yang kolom ini ya. Yang pertama, oke. Sudah, jika sudah tinggal kita tentukan arahnya. Yang pertama ke arah front ini ya, jadi ke arah samping. Ke arah sampingnya itu kalau misalkan terbalik tinggal diputar tanda panahnya tinggal diganti ya. Nah, kemudian tinggal ditentukan ukurannya ya, jaraknya berapa, kemudian pisisnya. Seperti ini ya, ini sudah mulai muncul previewnya. Kemudian kita pilih arah yang kedua, arah ke arah samping sana ya. Nah, arah samping kita perhatikan di sini adalah right plane ya, teman-teman ya, right plane. Nah, hati-hati ini tanda panahnya terbalik, tinggal diganti panahnya, arahnya ke arah sana, diganti menjadi 4.333 ya. Kemudian kuantitinya adalah 3, oh sorry, 3 ya, bukan 13, sorry, 3 pieces. Nah, kalau sudah maka hasilnya seperti ini teman-teman ya. Oke, sudah mulai terlihat bentuknya, kita insert komponen lagi, sekali lagi ya. Mohon izin Kak Mikael, agak tanggung ya kita selesaikan dulu nih materinya, mohon maaf. Oke, tidak apa ya, mungkin 5 menit agak expand ya. Kemudian yang berikutnya adalah girdernya. Nah, girdernya kita pasangkan di sini. Sorry, span dulu deh. Kalau girder dia nanti apa namanya akan uh, bertumpuk dia ya. Oke, kita pilih yang spannya dulu. Nah, spannya tinggal kita assembly ya. Kita gunakan fitur map di sini ya. Jadi kita mau nggak mau harus teliti ya apa saja permukaan yang harus diketemukan ya di sini ya. Nah, terkait dengan ini, mohon maaf saya belum bisa apa namanya mengeksplain ya lebih mendalam ya karena ini pembahasannya adalah pembahasan yang berbeda ya. Oke. Baik teman-teman, yang ini saya akan hubungkan dengan plan yang ada di sini ya. Nah, seperti ini kita map. Oke, maka hasilnya seperti ini. Dan kita lihat ternyata dia ada space di sini ya. Maka dari itu ini bukan bukan menempel ke arah sini, tapi dia harusnya ada jarak nih, ada space ya. Nah, kita coba sama-sama ganti dulu. Kita delete ya, kita delete saja. Kemudian kita samakan ya bagian plan-nya itu yang, nah ini ya front plan terhadap bidang ini ya. Nah, maka dia hasilnya sudah sesuai. Oke, nah seperti ini teman-teman ya. Ini tinggal kita bisa gunakan fitur mirror ya. Nah, jadi kita akan gunakan fitur mirror di sini, mirror komponen. Komponen yang mana? Komponen yang ini, ya, yang bagian span tadi. Nah, oke, mirror plane-nya adalah yang mirror plane terhadap, oh sorry, daripada kita mirror, mending kita pattern lagi aja ya. Oke, jadi memang ada beberapa apa namanya opsi yang bisa kita gunakan teman-teman ya. Nah, direction-nya kita gunakan ke arah sana. Oke, ini jangan sampai salah arahnya. Nah, ya itu sudah sesuai. Oke, kemudian kita ke arah sebelah sananya, direction-nya kita ganti lagi. Nah, maka hasilnya seperti ini.
Oke, mohon maaf, ternyata gapurannya kurang satu, teman-teman ya. Maka dari itu kita ganti dulu nih local pattern yang pertama. Local pattern yang pertama kita akan lebihkan, berarti dia kuantitinya 4 ya, bukan 3. Oke, kalau sudah di checklist, maka hasilnya seperti ini ya. Tinggal kita tambahkan satu lagi, mohon maaf ya Mas Mikael, satu lagi bagian spannya nih. Nah, bagian spannya, oke, kalau kita lihat, coba kita cek ya, tadi ukurannya berapa, harusnya ini udah sesuai ya. 3D sketch, kita edit sketch. Oke, kita save dulu, jangan lupa di save ya. ASI Gantry Crane. Oke, cukup ya. Nah, kita lihat di sini harusnya ukurannya 5600 teman-teman. Nah, ternyata belum, oh ini ya. Oke, ternyata ukurannya terbalik ya. Tadi yang saya panggil span lagi sama ya, span juga. Ternyata harusnya girder. Mohon maaf, saya keliru. Nah, ini oleh karena itu saya ganti lagi ya. Mohon maaf sekali lagi aja. Kita panggil lagi komponennya. Ternyata kita gunakan yang girder sekarang. Nah, ya seperti ini. Tinggal kita match lagi ya antar objeknya. Ya, ini sentuhan terakhir. Oke, kita lihat hasilnya nanti. Oke, ini juga kemudian dari sini ke bagian sini ya. Ini pasti tengah-tengah dia menggunakan mungkin alangkah baiknya kita gunakan yang ada di kolom saja ya. Yang ada di kolom ini dia terhadap settingan yang di sini plan, nah front plan ya. Nah, maka dia akan bergabung seperti ini ya. Oke, dan juga permukaan ini harus mengenai plan tengah yang ada di Habim. Oke, langsung aja kita pilih yang ini. Oke, kita map dan ini dia hasilnya. Ya, seperti ini kira-kira. Nah, oke. Nah, mungkin ini jaraknya berarti harus di setting lagi nih ya, lokal patternnya tadi ya. Oke, 5600 sudah betul. Oke, paling berarti 5600 ditambah berarti ada penambahan ya, ada penambahan jarak ya. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Sebagai apa namanya? Sebagai hasil akhir pembelajaran kita ya, nantinya bisa di eh, apa namanya dikembangkan lagi ya setelah ini. Ini saya hanya membuka jalan saja, mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan lagi teman-teman ya. Nah, mungkin saya bisa tentukan di bagian tengah sini ya. Oke, ini harusnya 5600 dibagi dua dia. Berarti tinggal kita tentukan aja 5600 dibagi dua. Oke. Nah, ternyata dia ada space ya, agak lebar ya. Oke lah, nggak apa-apa. Nanti tinggal ditentukan aja ukurannya ya. Oke, tinggal kita pattern lagi sekali lagi ya. Terus kita linear pattern. Nah, tapi patternnya adalah ke arah sana ya. Ke arah sana kalau nggak pakai pattern berarti pakai mirror ya. Kita bisa mirror dengan memanfaatkan apa namanya. Nah, plan yang ada di situ kita jadikan mirror plannya dan kita gunakan mirror components. Kalau sudah, maka ini hasilnya ya. Nah, ini dia. Kira-kira seperti ini untuk hasil akhirnya dari hasil desain kita yang tadi sudah kita hitung ya. Tapi mohon maaf, mungkin masih ada beberapa yang harus disempurnakan. Jadi karena berhubung durasi juga, mungkin untuk kesempatan kali ini cukup sekian untuk hasil akhir yang bisa saya sajikan teman-teman sekalian ya. Mungkin demikian informasi dan sharing sesi materinya ya. Kurang lebihnya mohon maaf saya haturkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator ya atau ke MC. Terima kasih Mas Mikael dan teman-teman sekalian. Oke, Ya, terima kasih Bang Rid atas materi yang telah siap. disampaikan ya. Menarik banget. Sama-sama. Oke, sekarang kita bakal buka sesi tanya jawab kepada peserta. Silakan, silakan. Dipersilakan untuk bertanya. Teman-teman Saya sambil boleh minum ya, maaf ya. ya boleh raise hand atau boleh melalui kolom chat boleh teman-teman. Oke, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Maaf apabila masih belum sempurna ya penjelasannya. Silakan, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, ada yang chat nih. Izin mengingatkan Pak. Oh, ini Kak Mikael tadi ya. Oke, silakan sesi tanya jawab dibuka jika ada pertanyaan.
Tadi mungkin Kak Mikael yang ini nih, yang mana tadi ya? Oh ini, alumni profil ya, tadi sudah saya sampaikan. Untuk template-nya ya, itu harus custom ya, karena di SolidWorks itu yang ada adalah hanya sebatas komponen struktural member standar saja. Oke, ada lagi. Berapa menit kami KL untuk ininya sesi tanya jawabnya? Eh, sampai 15 menit. 15 menit. 15 menit. Baik, baik, baik. Oke, ini ada pertanyaan nih. Dari Kak Nurul Ayu ya. Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya akan coba uh, explain ya. Mohon izin ya, Kak Mikael ini ada yang bertanya ya. Nggak apa-apa saya explain ya. Oke, silakan. Jadi custom template-nya kalau di SolidWorks itu ya kita bisa apa namanya manfaatkan. Kalau biasanya kan kita gunakan di bagian sini ya Kak. Sorry ya, saya open tab dulu. Nah, karena kan bicaranya kalau custom properties itu dia di assembly maksudnya Kak, bukan di 3D part-nya ya. Kalau kita bikin profilnya kan di 3D part-nya nih, single part. Nah, sekarang mau nggak mau kita harus buka assembly ya. Saya akan coba open assembly baru aja. Nah, kita lihat sekarang di bagian task manager di bagian kanan sini Kak. Ya, jadi kita udah nggak bicaranya di toolbar lagi, tapi di task manager. Kemudian kita pilih yang design library ya. Baru kita pilih yang toolbox-nya kita nyalain dulu. Itu sudah pasti ya. Jadi jangan sampai terlewat. Add in now-nya kita aktifkan terlebih dahulu ya, karena ini akan mengaktifkan fitur-fitur yang ada di SolidWorks ya. Nah, ini juga kita bisa manfaatkan langsung sebetulnya ya. Di sini ada structural member kalau kita perhatikan sama-sama. Nah, ini dia ukur apa namanya? Ilustrasinya lebih jelas ya. Mulai dari ada CNP, kemudian juga ada siku ya, ada juga rectangular hollow steel ya, ada SHS, UEF juga tertera di sini. Tapi kalau misalkan mau custom seperti yang tadi itu aluminium profil, adanya di mana? Adanya di sini Kak. Eh, apa di SolidWorks content ya. Nah, kemudian di workman. Nah, ini biasanya muncul di sini kalau misalkan ada customer yang kita inginkan ya dari kalau kita lihat di sini dari standar apa namanya standar internasional juga. Ini opsi pertama. Kemudian opsi kedua ya adalah di bagian sini kayak mohon maaf saya coba agak perkecil dulu SolidWorks-nya karena saya akan mengklik bagian option di sini ya setelah diklik ya di bagian option sini di bagian option kemudian kita masuk ke bagian mana ya ini file location oke kita klik bagian show folder for-nya kita cari namanya Wildman uh, profile ya kalau nggak salah profile. Nah ini dia Wildman profile kita klik. Nah ini kita harus masuk ke apa namanya folder ya alamat folder yang ada di situ. Jadi kita tinggal edit saja. Nah kita pilih kita cari lagi Wildman profile tadi ya. Nah ini dia. Ini kita bisa copy paste nih kak. Ya kita copy ini kita cancel, kita kembalikan lagi ke SolidWorks awal. Kemudian kita masuk ke file explorer nih ya, ke file explorer. Nah, ini tinggal kita apa? Copy paste di sini ya. Set kita enter, maka ini akan muncul nih. Nah, ini adalah apa namanya? Folder rahasia ya yang ada di SolidWorks ya. Jadi nantinya apa yang tertera yang ada di bagian mana tadi ya? Sorry. Sorry saya bukan dulu. Jadi yang tertera di sini Kak ya, di bagian workman, di structural members ini, yang ada standar yang ada di sini tuh ya, ini sama dengan yang ada di folder yang tadi kita sudah buka. Nah ini dia ya, ini sama nih kategorinya. Tinggal kita kalau misalkan punya punya apa namanya standar template-nya ya, di sini standar template-nya itu adalah tipenya .sld_lfp. Nah ini kita harus punya dulu nih sebelumnya ya. Nah, setelah kita punya template-nya, baru kita bisa bikin folder tersendiri di sini, yang mana nantinya kita akan bisa meng-add ya custom profil yang di luar dari standar SolidWorks ya. Setelah kita copy di sini, maka dia akan aktif di bagian sini Kak nantinya. Ya, di bagian struktur members ini dia akan aktif standarnya, maka akan muncul nantinya ya. Baik, itu dia mungkin untuk jawabannya. Untuk Kak siapa tadi Nurul ya? Kak siapa? Sorry. Ya, Ya, kan betul Kak Nurul Ayu Nurul. ya. Ya, Kak Nurul mungkin Ayu. itu Kak. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke, baik. Sama-sama. Silakan, Oke, ada lagi? mungkin dari Ya. teman-teman lain ada yang mau bertanya Mm-mm. lagi, boleh Silakan, silakan, silakan. raise hand atau lewat kolom chat. Iya, silakan.
Dipersilahkan ya, masih ada waktu. Mm-mm. Oke, tapi banyaknya ini dari kalangan mana nih? Kakak-kakak teman-teman sekalian nih, mahasiswa kah? Kayaknya banyaknya mahasiswa ya. Ada lagi? Oke, ada yang chat lagi tuh. Ada yang chat lagi nih, kan Kel. Oh, STM. Oh, baik-baik. STM. Ada yang SMK juga ternyata. Jurusan mesin berarti ya. Bagus, semangatnya dia acungi jempol nih. Apa-apa. Apa namanya? Dia akselerasi berarti ya, Kang Kel ya. Udah apa selangkah lebih maju lah dari teman-teman. Betul, betul. It's okay. Oke, next, Ah, next. Mm-mm. mungkin sepertinya nggak ada lagi ya yang mau bertanya. Udah pada clear semua, Hmm. jelas semua. Oke, baik kalau gitu cukup Ya, ya. Baik. eh, Oke, silakan. eh, Kami tahu. mungkin eh, kalau ingin bertanya lebih lanjut ya, Bang. Ini mungkin terkait, mungkin ada DM IG Abang nantinya. Oh, oke. Ya, ya, baik-baik. Mungkin Oke, boleh ditulis di kolom chat Bang untuk biar lancar kolom komunikasi. kolom chat ya, baik-baik. Mungkin di sini Oh, juga saya sudah oh ya. bukan buka apa bikin juga nih kayak jadi kami kayak ada kontak saya di sini ada Instagram ataupun kontak WA langsung atau lokasi alamat rumah saya juga saya sediakan di sini ya. Oke, atau di kolom Oke. sini juga boleh. Oh, ada yang pertanyaan lagi nih. Oh, boleh, boleh. Mas Januari. Sorry, sorry. Kalau mau tanya motion study, boleh Bang. Oh, jadi gini, pertanyaannya bagus, terima kasih Mas Januar ya. Tapi mohon maaf kalau di apa kasus sekarang memang ranahnya belum sampai level itu ya. Jadi motion study itu terpisah nantinya. Oke. Nah, tapi kalau misalkan ingin mengetahui ya, jujur kalau saya pribadi jarang menggunakan motion study. Biasanya apa yang saya gunakan? Yaitu biasanya ini ya, motion study itu kan lebih ke untuk simulasi mas ya, atau animasi gitu ya. Kalau saya pribadi biasa menggunakan namanya SolidWorks Composer. Nah ini dia. Ya kalau di bawaan SolidWorks itu ada namanya SolidWorks Composer mas. Nah ini mungkin saya explain sedikit ya. Mohon izin ya kami kali ya sedikit aja. Saya akan coba tampilkan hasil pekerjaan saya yang menggunakan SolidWorks Composer. Ini bisa menjadi alternatif dari motion study juga ya. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini ya. Hasilnya nanti animasi. Boleh kita lihat sama-sama. Ini masih satu customer dengan yang tadi saya sampaikan materinya ya. Nah, ini dia hasil akhirnya nih nanti. Oke, ini ada Gcran ya untuk apa namanya proses heat treatment ya di line produksi seperti itu. Nah, ini animasinya ya sedikit saja sederhana. Jadi bagaimana cara mekanisme si Jeep crane itu memindahkan objek ya. Kalau tadi kita bicaranya crane gantry crane ya atau crane gapura. Sekarang adalah crane Jeep crane ya, crane lengan seperti itu. Nah, ini dia bisa naik turun, geser kanan kiri ya. Oke, semuanya di planningkan nantinya itu secara otomatis ya by sensor dan aktuator ya. Menggunakan pneumatik dan juga ada ini gear motor di situ ya. Oke, oke, mungkin seperti ini kira-kira. Tidak apa-apa, kita coba lihat sama-sama ya hasilnya. Nah, ini yang dinamakan mungkin bisa menjadi alternatif lah ya untuk motion study. Gitu. Ini juga bisa berguna nantinya apabila kita presentasi. Contohnya nanti teman-teman yang udah mau lulus kuliah ya, presentasi untuk proyek akhir. Nah, dosen dikasih kayak gini senang banget pasti gitu ya. Nah, tapi mohon maaf apa untuk pembahasannya di lain tempat ya, di lain waktu. Oke. Nah, kira-kira seperti ini ya. Objeknya diangkat, dipindahkan, digeser ya. Ada conveyor di sana. Nah, oke, perpindahannya seperti itu ya mekanismenya. Terlihat jelas ya, Kang Mikael ya di situ ya layarnya. Ya. Ya, betul jelas. Oke, baik. Ya, di situ dia berpindah ya. Ini yang tadi before proses ya sebelah kiri, yang ini after prosesnya sebelah kanan. Setelah after proses diangkat lagi, ditaruh ke racking ya atau ke apa? Finish product gitu kan. Nah, kemudian balik lagi tuh si kerennya kembali lagi ke posisi nol lagi. Ya, ini adalah alternatif apabila kita ingin menggunakan motion study. Kalau saya pribadi seringnya menggunakan ini ya untuk Mas siapa tadi tuh? Januar ya. Oke.
Kira-kira seperti itu ya jawaban dari saya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya sedikit pertanyaannya. Oke, silakan. Ada lagi? Izin tanya lagi nih, bagaimana webinar Motion Study Advance? Amin, amin. Mudah-mudahan ya ditunggu. Bagaimana SolidWorks untuk integrasi dengan perangkat lunak CAM? Nah, baik, baik, baik. Mungkin sedikit lagi untuk Pak Budi Utomo ya. Mas Budi Utomo, sorry. Jadi kalau dari SolidWorks itu memang ada satu apa namanya satu template atau satu fitur yang bisa digunakan untuk mengintegrasi dari 3D model yang kita sudah buat di sini ya. Contohnya misalkan kita membuat cetakan molding atau yang lain ya. Nantinya akan diintegrasikan ke CAM ya atau ke apa tuh sebutannya master CAM gitu atau ke CNC milling ya. Nah, itu ada di bagian sini SolidWorks As-ins ya. Nah, ini ada di bagian SolidWorks CAM di sini. Nah, kalau misalkan nggak ada, berarti pas saya install itu tidak include, Mas. Mohon maaf ya. Nah, jadi balik lagi, di awal itu berarti kita harus, pas install SolidWorks itu kita harus tentukan dulu. SolidWorks ini kita mau digunakan untuk apa gitu ya. Memang kebutuhan saya di awal ini memang SolidWorks-nya bukan untuk CAM sebetulnya. Jadi lebih ke konstruksi. Makanya di awal itu saya nggak checklist tuh perintah untuk apa add-ins-nya gitu. Makanya nggak muncul. Jadi mohon maaf ya untuk itu ya. Oke, baik. Mungkin itu jawaban dari saya ya. Mudah-mudahan bisa terjawab semua ya, Pak Mbak Nurul ya, Mas Budi dan juga Mas Yanwar ya. Oke, silakan kembali lagi ke Mas Mikael jika masih Oke. ada waktu. Oke, sepertinya udah habis ya, Pak. Untuk waktu sesi tanya jawabnya telah berakhir. Sesinya baik, baik, baik. Oke. Oke, baik. Eh, Mungkin seka- sorry, 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 Mas Mikael. Oke, Sedikit, sedikit ya. Apa? Saya mungkin ingin sharing juga satu aja. Jadi sesuai dengan yang tadi saya sampaikan dengan profil saya di awal, bahwa saya memang memiliki satu produk yaitu untuk apa namanya tutorial buku ya, buku tutorial untuk SolidWorks. Barangkali teman-teman di sini ada yang membutuhkan ya. Ini mungkin saya sharing sedikit aja ya, Mas Mas Mikael ya, mohon izin ya. Nah, ini seperti ini apa namanya bukunya ya. Nanti bisa saya share mungkin linknya ke teman-teman panitia ya. Minta tolong ya. Boleh kali ya, Mas Mikael ya, izin promosi sedikit gitu. Nah, kira-kira seperti ini bukunya ya. Barangkali ada beberapa yang sudah lihat mungkin di e-commerce gitu ya, atau ingin memilikinya silakan. Ini jadi buku tutorialnya saya rancang atau saya bikin untuk level basic memang ya. Jadi pengenalan template, kemudian fitur-fitur semuanya dibahas di kupas tuntas lengkap ya di dalam buku ini. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi juga untuk teman-teman semuanya ya. Oke, mohon maaf Mas Mikael, itu aja saja sih untuk saya dari saya. Mohon maaf oke, sekali lagi. Terima oke, kasih terima banyak. kasih. Oke, Baik, terima baik, kasih, Pak. baik. Oke, Oke. oke teman-teman semuanya, nggak terasa ya kita sudah masuk di penghujung acara. Sesi tanya jawab juga telah selesai. Juga dapat Alhamdulillah banyak ya, ya. pertanyaan dari teman-teman juga sangat luar biasa bagusnya. Oke, mungkin di sini saya akan memberikan simpulan sedikit ya tentang Silakan. materi yang telah disampaikan oleh Bang Aditya tadi. Yang pertama, Ya, em, kita hari ini belajar SolidWorks memberikan manfaat besar di dalam dunia profesional nantinya, terutama dalam bidang teknik dan desain produk. Mungkin ada beberapa manfaat ya. Yang utamanya, yang pertama itu kita dapat pastinya bisa memiliki kemampuan dalam desain 3D, terus kita bisa analisis kekuatan bahan dan juga efisiensi proses desain sama peluang karir yang luas dan pastinya juga ada kolaborasi tim yang lebih baik. Em, Pastinya dengan penggunaan SolidWorks kita bisa menjadi salah satu ya kandidat-kandidat yang kompetitif untuk berbagai posisi nantinya di dunia teknik. Oke. Oke, amin. sebelumnya saya selaku Master of Ceremony MC pada hari ini Megatech Academy ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti Terima rangkaian training pada kasih. hari ini mulai dari awal hingga pada akhirnya. Saya juga mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan dari Bang Aditya yang telah Ya, memaparkan materi pada hari ini. Oke, Bang, sama-sama mungkin Mas Mikael. selanjutnya, oke, selanjutnya mungkin kita akan lakukan sesi dokumentasi sebentar. Saya Ya, harapkan silakan. peserta untuk bisa on cam terlebih dahulu.
Oke. Hmm. Ayo teman-teman kita on cam sebentar. Ya, silakan teman-teman untuk dokumentasi. Oke, saya pandu ya untuk dokumentasinya. Saya hitung Siap. mundur 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Oke. Oke, siap. Terima Oke, kasih. selanjutnya untuk panitia yang bertugas diharapkan untuk meng-share link presensi pada kolom chat sebagai presensi akhir. Oke, Minta tolong kepada teman-teman panitia. Oke, link presensi sudah ada ya teman-teman di kolom chat Zoom. Untuk baik. seluruh peserta dimohon untuk mengisi link presensi yang sudah tertera di kolom Zoom. Untuk link presensi seperti yang sudah saya sampaikan di awal ya, presensi diisi sebanyak 2 kali, yaitu di awal tadi dan sekarang di akhir. Oke, eh, udah ya, harapannya ada teman-teman semuanya udah mengisi link presensi. Mungkin selaku MC pada hari ini saya mengucapkan terima kasih. Eh, Harapannya pada teman-teman semuanya untuk tetap mengikuti pelatihan eh, di pelatihan selanjutnya. Tetap stay tune di Instagram kami ya. Bisa di-follow dengan username Megatats Academy. Saya mewakilkan panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas kesalahan kata dan perbuatan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pelatihan berikutnya. Oke, teman-teman semuanya dipersilakan untuk keluar dari Zoom. Terima kasih.